Baik Bapak Ibu, kakak-kakak semua, sahabat Oni dan Bude, sebelumnya saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, karena meskipun hari ini hari libur, tapi kakak-kakak semua, sahabat Oni dan Bude menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya bersama berkumpul di webinar hari ini di acara kita yang bertemakan belajar literasi kesehatan mental, stop malu, datang ke psikolog. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki acara inti pada hari ini, marilah kita mendengarkan sepatah kata, dua patah kata dari uh, Bapak Hari dan selaku uh, pembina dari Klinik Harmoni Consulting. Kepada Bapak Hari, saya persilahkan. Terima kasih Kak Dewi, MC moderator yang sangat hebat, Kak Yuli, sesepuh senior juga bagi kita semua, Kak Reza yang sebagai IT, dan juga Kak Indah yang luar biasa, dan juga Bapak Ibu, kakak-kakak semua, teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan juga salam harmoni, salam sehat, salam Bude dari klinik Budi Dharma. Yang terhormat Kak Jessica selaku pimpinan klinik, dan juga yang terhormat selaku penanggung jawab klinik Poli Psikolog Kak Yuli, Bapak Ibu semua, alhamdulillah wa syukurillah di saat kita berbahagia, kita berusaha melalui lembaga Harmoni Consulting membuat rajutan jahitan untuk anak bangsa, terutama terkait dengan akhir-akhir ini di beberapa media sudah sering muncul tentang suicide ya, keinginan untuk bunuh diri, kasus bullying, anak siswa yang putus harapan begitu ya, terutama dengan generasi stroberi yang sangat rentan, dan juga beberapa kasus-kasus psikologi yang perlu kita cermati bersama. Mungkin kita akan mendengarkan secara langsung dari narasumber yang hebat, ya Kak Yudi dengan tim, terkait dengan apa sih perbedaan antara psikologi dengan psikiater. Karena kalau psikiater pasti dikasih obat, kalau psikolog adalah seperti healing terapi, terutama untuk kejiwaan. Nah, ini yang perlu kita sepakati dan kita pedomani bersama. Kita diberikan pencerahan pagi ini, meskipun di luar sana sedang ada persiapan demo buruh ya, namun kita tetap bersatu untuk membangun bangsa yang kiranya nanti kita saling memediasi, membantu paling tidak keluarga, lingkungan maupun sekitarnya manakala kita menemukan beberapa kasus-kasus kejiwaan. Sekali lagi saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada klinik Budi Dharma yang telah memfasilitasi, dan juga Kak Yuli berserta tim yang sangat agile, adaptif dapat menyelenggarakan acara webinar perdana untuk psikologi yang posisinya memang berada di klinik Budi Dharma. Harapan saya setiap bulan kita akan ada serial webinar yang menarik tentang psikolog. Monggo untuk mengajak diri sendiri, lingkungan, keluarga, dan semua jejaring komunitasnya untuk ikut hadir, karena kuotanya sangat besar untuk supaya kita sama-sama memahami bersama tentang psikologi. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber, terima kasih untuk para fasilitator. Kiranya kita bisa membuka acara resmi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Monggo acara segera dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harmoni. Salam harmoni, Pak. Coba Kak Dewi Iya. pimpin. Oh iya, Semangat. iya, siap. Terima kasih Pak Hari. Demikian sambutan dari Kak Hari. Kami ucapkan terima kasih banget. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Jessica selaku pimpinan dari Klinik Budi Dharma. Kepada Ibu Jessica kami persilahkan. Ya, terima kasih. Apakah gambar saya terlihat? Oh, belum. Belum, belum Kak Jessica. Suaranya masih lembut Kak Jessica? Suaranya apakah sudah terdengar? Sudah. Oh, dokternya itu Iya. tadinya. Sepertinya sedikit ada gangguan nih pada kamera saya. Nah, Ya udah. nah, iya.
Terima kasih, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Jessica nggak kebajikan. sama. Berdiri. Yang terhormat kepada Dr. Haryadi, Bunda Yuli, dan teman-teman semua dari Harmony Consulting, juga para peserta pada pagi hari ini. Terima kasih sekali sudah bergabung bersama kami. Dan ini memang edisi perdana dari webinar bersama belajar literasi bersama dengan teman-teman psikolog. Dan saya harap ini bukan yang hanya sekali ini saja, tapi ini menjadi rutinitas kita bersama, sebagaimana kita juga memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi begitu ya kepada masyarakat Indonesia, dan khususnya sebetulnya ini dari berbagai kalangan memerlukan peranan dari psikologi itu sendiri gitu. Jadi kita melihat juga dinamikanya seperti di klinik gitu, banyak pasien-pasien juga pasca stroke dan pasien-pasien yang pekerja muda dan teman-teman anak-anak sekolah ini juga sangat memerlukan rupanya pendampingan dari psikolog. Jadi memang jangan malu ke psikolog gitu ya. Karena seperti yang kita lihat dokter sendiri residen gitu. Waktu lalu sudah ada surveinya ternyata mengalami depresi juga pada masa pendidikannya gitu. Bagaimana dengan yang lain gitu. Kalau dokter sendiri juga beberapa juga mengalami hal itu, padahal sudah sadar betul akan manajemen istilahnya kejiwaan seperti itu, tapi yang terjadi memang dokter juga manusia begitu ya Dokter Hari. Jadi dengan teman-teman yang lain juga mungkin bisa memanage diri seperti apa, kita akan belajar bersama dengan Bunda Yuli dan tim ya. Dan saya sangat bersyukur hari ini bisa terlaksana meskipun kita masih dalam kondisi libur gitu. Ada teman-teman saya di sini seperti Pak Steve tadi juga masih bersantai, tapi sambil kita mendengarkan pemaparan dan diskusi kita siang hari ini, semoga lebih bersemangat lagi untuk menjalani hari-hari ke depan begitu. Terima kasih, mungkin dari saya cukup seperti itu. Kita lanjutkan langsung materi yang sudah kita tidak sabar ya untuk menantinya. Ya baik, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Jessica. Ya itulah tadi kata sambutan dari Kak Jessica dan Kak Hari. Baiklah kakak-kakak, Sobat Oni dan Bude, saya akan membacakan susunan acara kegiatan kita setelah ini. Yang pertama yaitu ada pemaparan materi, yaitu yang berjudul Stop Malu Datang ke Psikolog, yang akan dibawakan oleh Kak Indayani Jayanti, SCMC. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Kemudian yang kedua ada pemaparan materi pengenalan Harmony Consulting yang akan dibawakan oleh Ibu Yuli Susilowati MC MM Psikolog. Kemudian dilanjutkan oleh dengan sesi tanya jawab, kemudian penutup yang akan ditutup dengan menyanyikan lagu Padamu Negeri dan sesi foto bersama. Baiklah kakak-kakak, ibu-ibu, sahabat Oni, Bude, sebelum kita belajar bersama, nih saya boleh ya ngetes yel-yelnya sedikit. Sebelum kita nanti bakal belajar kan otaknya panas nih, nah kita ademin dulu gitu ya, ice breaking dikit. Oke, tadi kalau saya bilang siapa kita? Jawabnya Sobat Oni. Siapa buka mic-nya semua. Ya. Mic-nya dibuka, teman-teman. Teman-teman boleh ya on mic, nggak apa-apa sebentar. Kemudian kalau bisa sambil on cam, jadi bisa saya lihat tuh kayak ada pergerakan tangannya gitu. Jadi buat memastikan juga nih apakah teman-teman semua kakak-kakak, Sobat Oni dan Bude betul-betul ada di tempat nih gitu. Jadi boleh ya sebentar aja kita on mic dan on mute. Baik. Kalau saya bilang siapa kita? Sobat Oni. Sobat Oni. Siapkah kita? Sobat Oni. Sobat Oni. Siapkah kita? Siap. Menjaga kesehatan mental bersama Harmoni. Baik. Coba ya sekali lagi. Boleh ya sekali lagi. Oke. Siapakah kita? Sobat Oni. Siapkah kita? Siap. Siap. Menjaga kesehatan mental bersama
Harmoni. Keren banget. Terima kasih kakak-kakak semua, Sobat Oni dan Bude. Oke, saya lanjutkan ya. Ada sedikit pantun. Tebing tinggi di atas Gunung Merapi, Cakep. hati-hati bila mendaki. Hidup ini tak bisa diulangi. Mari kita mulai saja acara ini. Baiklah, kakak-kakak semua, ini yang kita nanti-nanti yaitu pemaparan materi dari Kak Indah. Sebelumnya, saya akan membacakan sedikit profil tentang Kak Indah Yani. Sekalian kita berkenalan dengan Kak Indah Yani ya. Oke, admin boleh minta tolong OS-nya ditampilkan. Baik, Kak Indah Yani Nurjayati merupakan seorang konselor di Harmony Consulting. Beliau ini telah menamatkan pendidikan sarmaknya atau sarjana magister selama 3,5 tahun di Universitas Gunadarma. Wah, keren sekali ya, waktu yang singkat untuk menamatkan gelar S1 dan S2 sekaligus. Kemudian beliau juga telah menerbitkan beberapa jurnal publikasi dan saat ini beliau sedang bekerja di Biro Konsultasi Psikologi di Universitas Gunadarma, sembari juga bergabung di Harmony Consulting. Kemudian untuk pengalaman kerja, Kak Indah juga berpengalaman kerja di bagian Magenta Internship in Human Capital Development dari PT Jasa Marga. Wah, keren ya Kak Indah. Baik, langsung saja saya panggilkan Kak Indah. Apa kabar Kak Indah? Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak Dewi. Pagi Kak Indah. Gimana kabarnya Kak Indah? Siapkah untuk belajar dan sharing bersama kita semua hari ini? Alhamdulillah, baik. Siap dong, tentunya aku semangat banget nih. Good, kalau gitu. Baik, silakan Kak Indah. Waktu dan persepsi silakan. Terima kasih. Baik, kakak-kakak di sini semuanya, Sobat Oni dan Sobat Bude, udah siap untuk mendengarkan pemaparan materi dari saya? Pastinya siap dong. Oke, baik. Sebelumnya, saya ingin sedikit menjelaskan ya mengenai kesehatan mental itu sangat penting, nggak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik. Namun, beberapa budaya di Indonesia itu menganggap masih tabu untuk uh, untuk konsul ke psikolog gitu ya. Karena kita sendiri masih kurang literasi dan kurang sosialisasi mengenai kesehatan mental itu sendiri. Sebelumnya kesehatan mental itu apa sih? Bisa di next. Oke, baik. Next lagi. Nah, di sini ada definisi kesehatan mental. Kesehatan mental menurut WHO sendiri itu adalah keadaan sejahtera mental yang memungkinkan seorang mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuannya, belajar dengan baik, dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada komunitasnya. Lalu ada juga Kementerian Kesehatan RI mendefinisikan kesehatan mental itu sebagai kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram, tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Seperti itu. Lalu, gangguan kesehatan mental itu seperti apa sih? Tentunya gangguan kesehatan mental itu dapat mengganggu aktivitas keseharian kita, bahkan relasi kita dengan orang lain. Seperti itu. Menurut WHO sendiri, kondisi kesehatan mental itu mencangkup gangguan mental dan disabilitas psikososial serta kondisi mental lainnya yang terkait dengan tekanan yang signifikan, gangguan fungsi atau resiko melukai diri sendiri. Bahkan ada yang sampai percobaan untuk bunuh diri. Seperti itu. Orang dengan kondisi kesehatan mental lebih cenderung mengalami tingkat kesejahteraan mental yang lebih rendah daripada orang yang tidak mengalami gangguan kesehatan mental. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk, penyakit mental yang dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari ini bisa dalam segi pekerjaannya, segi
berinteraksinya dengan pasangannya atau dengan temannya, seperti itu. Dilanjut. Lalu ciri-cirinya apa? Ciri-ciri orang dengan gangguan gitu ya, gangguan kesehatan mental. Biasanya orang dengan gangguan kesehatan mental ini lebih sering merasa sedih, lalu kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Jadi orang-orang ini tuh biasanya tidak mampu berkonsentrasi untuk hal yang memang misalnya penting. Misalnya contoh, eh, dia sedang mengalami depresi gitu ya. Sedangkan saat ini dia sedang harus menghadapi ujian sekolah misalnya gitu. Itu akan mengganggu aktivitas di ujian sekolahnya tersebut karena konsentrasinya berkurang. Lalu ketakutan atau kekhawatiran yang berlebih atau perasaan bersalah yang menghantuinya. Seperti itu. Lalu sering terjadinya perubahan mood atau suasana hati yang drastis. Jadi nanti kadang sedih, kadang ngomel-ngomel, kadang happy banget gitu. Tampak menarik, lalu juga dia tampak menarik diri gitu ya dari lingkungan sosialnya, dari teman-temannya, jadi males bersosialisasi, males ketemu teman, seperti itu. Lalu kelelahan yang signifikan karena dia merasa energinya itu tuh semakin berkurang atau tidak mendapatkan energi yang cukup gitu. Bahkan orang-orang yang tampak menarik diri dari lingkungan sosialnya itu merasa kalau ketemu orang malah energinya tuh jadi habis seperti itu. Lalu ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Lalu ada juga yang paranoid disertai dengan delusi dan halusinasi, lalu tidak mampu memahami situasi orang lain gitu. Lalu ada juga eh, perubahan pada pola makan. Yang tadinya pola makannya normal jadi nggak mau makan atau jadi makannya berlebih seperti itu. Lalu ada juga perubahan gairah seksualnya. Eh, se- Selain itu juga ada marah berlebih. Marah berlebih itu eh, ter apa ya, terkait dengan perubahan mood seperti itu. Lalu merasa putus asa bahwa dirinya itu nggak berguna segala macam. Padahal kan banyak potensi yang di dalam dirinya itu tuh yang berguna, yang sangat berguna dan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Terus sampai akhirnya yang menurut kami paling parah itu adalah percobaan bunuh diri. Seperti itu. Bisa di next. Dampaknya apa? Dampak dari orang dengan gangguan kesehatan mental itu tidak kalah besarnya jika dibandingkan dengan dampak akibat gangguan kesehatan fisik. Di mana gangguan kesehatan mental ini dapat mempengaruhi performa kerjanya, kapabilitasnya, produktivitasnya, serta relasi dari individu tersebut. Individu yang mengalami gangguan kesehatan mental cenderung lebih mungkin menderita gangguan kesehatan fisik. Biasa kita sebut dengan psikosomatis. Misalnya, eh, lagi berada dalam kondisi yang sangat cemas sehingga kayak lebih sering mual atau lebih sering gangguan pencernaan, seperti itu. Lalu solusinya apa? Solusinya teman-teman semua itu jangan self-diagnose. Jangan menerka-nerka sendiri bahwa, oh saya ini gangguan mood nih. Oh saya ini lagi stres berat nih. Seperti itu. Jangan self-diagnose. Jadi kita harus datang ke psikolog untuk memastikan gejala-gejala yang kita alami. Lalu ditangani sesuai terapi yang disarankan oleh psikolog tersebut. Namun, ada beberapa kendala nih teman-teman. Nggak semua orang aware dengan diri kita sendiri gitu ya. Nggak semua orang aware dengan dirinya sendiri karena masih ada perasaan takut untuk ke psikolog gitu ya. Merasa hal yang tabu untuk datang ke psikolog seperti itu. Bisa di next. Nah, di sini ada beberapa alasan. Kenapa sih eh, orang itu takut untuk ke psikolog atau menunda untuk datang ke psikolog? Yang pertama itu ada stigma atau persepsi. Stigma yang melekat di masyarakat ini, orang-orang itu orang
apa ya, stigma di masyarakat ini tuh masih menganggap bahwa orang-orang dengan gangguan kesehatan mental adalah orang-orang dengan ODGJ gitu ya, orang-orang dengan gangguan jiwa atau tidak waras. Stigma dan persepsi tersebut yang membuat kesehatan mental dianggap bukan sebagai sesuatu yang penting sehingga dibiarkan berlarut-larut dan tidak ditangani. Seperti itu. Lalu yang kedua ada mahal. Memang kalau datang ke psikolog itu perlu biaya yang dikeluarkan seperti itu. Namun jangan khawatir, nanti di Harmoni ini akan ada penawaran beberapa voucher ya teman-teman. Lalu ada kebiasaan menutup masalah. Lalu kondisi yang sulit diceritakan, misalnya terjadi pelecehan seksual, sehingga korban itu nggak mampu atau takut untuk bercerita ke psikolog karena merasa itu malu atau merasa itu tuh aibnya dia sendiri, seperti itu. Lalu takut dengan treatment yang diberikan, seperti itu. Bagaimana sih cara mengatasi stigma-stigma yang terjadi di masyarakat? Ada dua stigma. Yang pertama self-stigma. Self-stigma ini bisa ditangani dengan cara meningkatkan literasi kesehatan mental atau restrukturisasi kognitif, pemberdayaan individu, dukungan keluarga, dan peer support. Gitu. Lalu ada public stigma juga dengan adanya seminar-seminar seperti ini mengenai kesehatan mental itu juga mampu menangani public stigmanya. Lalu terakhir sebelum saya mengakhiri pemaparan kali ini, saya memiliki jargon nih. Bisa di next? Oke, baik. In a healthy body, there is a healthy soul. Mental health is a priority. Harmony Consulting ready to help. Jadi kawan-kawan semua, teman-teman semua, kakak-kakak semua, jangan takut karena Harmony Consulting bersama Budi Dharma ini itu ada loh pelayanan konsultasi gitu dan menyediakan beberapa voucher juga dan kita bisa membantu teman-teman semua. Bisa di next. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Kak Indah. Gimana nih kakak-kakak, menarik banget ya tadi yang baru disampaikan dan nggak kerasa ternyata webinar ini adalah dan public stigma yang sudah kita lakukan ya kayak Indah ya untuk memerangi stereotip-stereotip tentang datang ke psikolog itu bakal malu, datang ke psikolog itu buat orang-orang yang kayak ODGJ dengan kesehatan mental yang berat, yang kayak orang-orang yang di pinggir jalan gitu ya kayak. Jadi memang aku sendiri di bidang psikologi menemui banyak sekali stigma-stigma, bahkan di keluarga pun, di teman pun kadang sulit untuk datang ke tenaga profesional. Padahal saat ini banyak banget loh platform-platform. Salah satunya Harmony Consulting sendiri menyediakan peer counselor, menyediakan psikolog. Jika teman kakak-kakak semua merasa bahwa ini kayaknya kok nggak perlu yang berat-berat aja gitu. Kita ada konselor di sini. Konselor itu untuk taraf yang awalnya. Nah, kalau berat nanti mungkin kita akan prefer ke psikolognya. Ada Iya, Bunda, akan dirujuk ke ya, psikolog. betul. Ada Kak Yuli yang siap menangani semuanya. Iya. Betul. Nah, ini menarik banget ya, kakak-kakak semua. So, jadi eh, jangan tunggu berlarut-larut. Kalau ngerasa kalau Iya, jadi jangan tunggu sampai parah dulu ya, jangan tunggu sampai percobaan bunuh diri dulu, jangan tunggu sampai self harm dulu gitu. Jadi langsung kalau udah ada, wah ada yang nggak beres nih dalam diri gitu, kan kita harus aware ya. Jadi langsung konsultasi ke psikolog seperti itu ya Kak Dewi ya. betul sekali. Mohon maaf, aku kayaknya terpental tadi. Baik, selanjutnya ada sesi tanya jawab nih. Kakak-kakak di sini ada yang mau bertanya nggak terkait dengan materi yang sudah disampaikan sama Kak Indah tadi? Boleh on mic, boleh ditulis di kolom chat, nanti akan kita bacakan. Boleh Bapak Rudi udah ngangkat tangannya nih. Oke, terima kasih. Silakan Bapak. Sebelumnya salam kenal Bapak Rudi. Ya, suaranya belum Tes terdengar. 1, 2, 3. Oh, kebesaran ya. Sebentar tak kecilin dulu. Ya.
Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Ya Ibu, ini intinya saya mau tanya. Saya itu dari Bali dan aduh, lainnya dulu lah Bu, masih ngefek. Lainnya dulu masih ngefek mic-nya. Baik, Udah mungkin jelas kok, Kak udah Rudi. iya. Udah jelas, Kak udah Rudi udah bagus. jelas tadi, udah bagus tadi Kak Rudi. Sambil menunggu teman-teman yang lain mempersiapkan pertanyaan, mungkin ya bisa di chat di kolom chat. Kak Rudi tadi udah kedengaran jelas kok Kak, itu suaranya udah bagus dan nggak keganggu. Oh iya, Iya, boleh. ya Mau, boleh ya. lah. Udah dengar jelas Bu? Ya. Maaf tadi ada gangguan. Tes Ya. 1 2 3. Aduh. Tes 1 2. Tes 1 2 3. Ya, Udah sudah dengar jelas Bu? Kak. Ya. Gini, saya dari Bali. Saya itu kalau dikatakan sebagai terapi orang-orang dari orang stroke, terutama saya digunakan oleh ISC Bali. Kalau dibilang sukarelawan sih ya juga enggak ya, karena saya juga masih testimoni. Ada satu keluarga yang mengalami stroke. Jadi kita akan bicara psikologi ya. Yang jadi stres itu bukan yang kena stroke, tetapi adalah pendampingnya. Kebetulan yang kena stroke istri, terus yang mengalami gangguan jiwanya adalah suami. Jadi begini, istri itu harus setiap hari itu didampingi terus. Padahal suami ini butuh ngobrol, main ke tempat teman atau dia ke gereja karena Katolik ya. Nah itu kan kejiwaan dia kalau bisa ngobrol, berkomunikasi sama teman-teman mereka itu kan psikologinya naik. Waktu itu saya kunjungan sudah 3 kali 4 kali. Saya cek nadi, mengapa setiap saya ajak ngobrol, saya ajak bercanda, nadi di kepala itu muncul di sini. Terus dia akhirnya pertemuan ketiga itu, Pak sebenarnya saya sakit apa sih? Bapak itu nggak sakit, saya bilang gitu. Bapak kita perlu ngobrol aja lah, kita perlu ngobrol, kita perlu santai, kita perlu ngopi. Kalau kita mau jalan-jalan, tapi kayaknya nggak bisa lah, karena ibu harus selalu didampingi. Nah, apakah dengan cara seperti itu pendampingan terhadap teman-teman mereka untuk bicara dan sedikit waktu mungkin untuk ngobrol itu suatu yang tepat buat psikologi, karena sedikit ya saya diajari psikologi dulu waktu kuliah dan bekerja di Jakarta. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Kak Rudi. Jadi pertanyaannya, apakah yang sudah dilakukan oleh Kak Rudi seperti pendampingan seperti pendampingan kayak ngajak ngobrol, ngajak ya mungkin menanyakan isi hatinya, bisa saling curhat kayak gitu ya Pak ya. Apakah itu sudah betul dan sudah tepat? Apakah seperti itu pertanyaannya Pak? Betul Ibu, karena saat saya ajak ngobrol itu dia semakin seger dan semakin sehat. Baik, silakan Kak Indah, boleh. Iya, baik. Jadi saya paham. Jadi bahwa sebenarnya bukan hanya sakit stroke aja ya. Kita kalau misalnya kita mendampingi orang sakit yang sakitnya itu lama gitu ya, cenderung yang mendampinginya ini malah jadi stres karena kurang liburan, mungkin bahasanya anak zaman sekarang kurang keluar gitu ya. Bisa mungkin dengan mengajak partnernya ini yang sedang sakit ini jalan-jalan ke taman, melihat yang hijau-hijau, lalu ngobrol, banyak bersosialisasi gitu. Sudah tepat Pak sebenarnya seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Karena gini ya, memang ada saya temuin ini beda kasus. Jadi yang sama yang sakit perempuan, waktu itu yang perempuan sakit
kanker payudara. Tapi mengapa yang suaminya sehat lebih meninggal lebih dulu? Itu jawaban yang memang bagus sekali. Terima kasih, Ibu. Iya, benar, Pak. Jadi memang eh, karena ya itu sebenarnya eh, baik orang yang sakit atau orang yang mendampingi itu sama-sama butuh support system seperti itu. Karena pasti jenuh juga mendampingi orang yang sakit dan nggak kemana-mana di rumah aja. Jadi lebih baik supaya sehat dua-duanya ya jalan-jalan atau bersosialisasi di dekat-dekat rumah aja. Misalnya di dekat rumah ada taman sambil pakai kursi roda misalnya didorong kan melihat yang hijau-hijau tuh enak gitu ya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih Baik. kembali. Baik, terima kasih Kak Indah, terima kasih Kak Rudi. Apakah sudah cukup Bapak jawaban dari Kak Indah? Oh, sangat memuaskan, Bu. Oke, Memang baik. itu sebenarnya kalau Zoom gini yang hadir itu satu pasang, bukan Iya, satu betul, orang. betul sekali, betul, betul. Ya, karena apa? Karena yang menderita stroke atau gangguan yang lainnya yang memang ekstra kita mendampingi. Ya, jadi yang didampingi juga mengerti, yang mendampingi juga mengerti. Betul Karena sekali. itu saya melayani ya di gereja itu ya saya kunjungi ke rumah-rumah. Lalu ya walaupun gratis karena masih pelayanan sambil testimoni. Itu rata-rata seperti itu memang. Ya, betul. Jadi ada yang satu sudah meninggal. Ya, itu karena itu secara psikologi itu penyakit yang sangat bahaya sebenarnya seperti narkoba. Betul. Saya juga menyadari bahwa kesehatan mental mungkin nggak terlihat. Jadi orang jadi kalau nggak disadarkan dari awal, jadi nggak kelihatan. Padahal ternyata sudah menggerogoti dari dalam seperti itu. Dan biasanya untuk sepasangan suami istri yang mengalami kasus seperti yang Kak Rudi sampaikan tadi, mungkin bisa dilakukan couple counseling atau konseling pasangan. Jadi bisa lebih enak. Nah biasanya di psikolog akan memberikan pelayanan yang seperti itu. Apalagi kan kalau saat pasangannya sudah sakit akan tidak memiliki tidak bisa berfungsi seperti sedia kala ya memenuhi kebutuhan yang ada di dalam sebuah hubungan seperti itu, dan itu juga akan mempengaruhi keharmonisan. Dan biasanya kalau psikolog kita akan memberikan pelayanan seperti couple counseling, dan apa yang sudah Kak Rudi tadi berikan itu sudah sangat membantu banget. Kalau di kita mungkin bahasanya first aid psychology ya Kak Indah ya. Jadi itu penanganan pertama yang luar biasa, sangat membantu. Terima kasih banyak Kak Rudi atas pertanyaannya. Mungkin kakak-kakak yang lain ada pertanyaan atau ada yang menambahkan? Izin Kak Dewi, Kak Rudi, Kak Yuli, mungkin Kak Yuli juga akan menyampaikan. Hanya sekedar sharing aja ya, kalau memang tadi yang sampaikan Kak Rudi ini kasusnya banyak banget ya, gitu. Jadi biasanya pasien penderita, kalau kita bukan penderita namanya penyandang, pasien dengan penyandang stroke, dia mungkin sudah terumat ya dengan berbagai obat maupun terapi yang dijalani. Memang karena apa ya, mohon maaf, istilahnya tuh otaknya hang gitu ya, error ya. Jadi memang ada hindaya setruman impuls sinyal listrik saraf itu ada yang terkena gitu ya. Mungkin kalau di area broca ya di atas telinga otak itu mungkin bicara maupun mendengarkan ada sedikit gangguan gitu ya. Tapi kalau dia di area oblongata atau di tengah di hipotalamus gitu ya, kelihatan sesak seolah-olah seperti emosi. Ada yang cara berpikirnya ada kemunduran begitu. Jadi ada banyak pola karena memang Tuhan Yang Maha Esa itu sangat agung dan mulia ya, menciptakan manusianya itu berbagai macam 1001 perbedaan, tidak bisa sama begitu ya, meskipun dia kembar pun ada sesuatu yang berbeda. Sehingga memang lingkungannya biasanya kalau pasien saya juga terapi ke lingkungan karena biasanya yang stres depresi malah yang di lingkungannya, karena dia tidak di rumah kan, tidak di maintenance. Tapi kalau yang penderitanya selalu kontrol berobat ke dokter. Betul seperti Kak Rudi, nanti mungkin webinar berikutnya kami mohon para pasangan hidup atau bedsitter-nya atau pendamping
itu harus ikut hadir gitu, karena banyak mutiara-mutiara dari tim psikolog biasanya ada tools tips-tips tertentu gitu ya. Nah, sekarang untuk kembali yang kasus seperti Kak Rudi Bali, memang tidak bisa dimungkirin. Biasanya beberapa kasus penelitian, orang yang lebih sakit, amit-amit naudzubillah min dzalik ya, itu malah lebih yang pendamping, babysitter. Jadi sering kejadian, pendamping atau penunggunya itu keluarga ya, bukan babysitter yang berbayar ya, itu malah meninggal duluan. Karena dia stres, depresi menghadapi itu. Nah, inilah yang harus kita jawab oleh lembaga kami, Harmony Consulting, untuk hadir di sini. Kira-kira tips-tips apa yang memang harus dilakukan. Memang kalau healing tadi ya, jalan-jalan untuk ya sekedar berbeda atmosfer, itu memang untuk membentuk partikel di jonjot-jonjot saraf otak untuk berbeda gitu ya, supaya tidak di rumah terus ya gitu. Jadi saya selalu mengingatkan pasien saya, ikut ke gereja. Kalau pendampingnya bukan gereja, ya kamu nungguin di luar gitu. Jadi artinya dia punya celah untuk atmosfer. Jadi jangan di rumah terus gitu, karena itu akan memberikan energi negatif yang timbul begitu. Nah, ini yang mungkin harus dipahami bersama. Kasus-kasus seperti Pak Rudi ini banyak banget gitu, dan ini semakin meningkat ya. Kalau dulu kan ada beberapa komunitas yang sebelum pandemi ya, yang bisa tur bareng gitu ya, dan saya juga termasuk ikut membantu tur ke yang dekat-dekat saja, Puncak begitu ya, baik yang pasien saya stroke maupun besitternya atau pendamping atau keluarganya yang ada di sampingnya. Karena almarhumah ibu saya juga penyandang stroke gitu ya. Jadi waktu itu kami pun juga meskipun putra-putrinya banyak orang medis, kami juga sempat kayak apa ya, kalau nggak hopeless ya kita malah bertengkar sendiri gitu ya. Karena sesuatu kecil jadi dibesarin, karena ya memang ngumpleknya kan 1 kali 2 meter sekamar itu kan gitu. Kalau untung kamar almarhumah ibu saya luas ya kamarnya, dan di depannya ada taman gitu. Tapi bagaimana yang di gang-gang kecil, bagaimana orang yang tidak mampu, itu yang menjadi persoalan besar bagi bangsa kita. Makanya ya Stroki pun, saya juga ada di Stroki, berusaha menjawab itu pun juga masih mentok sana sini gitu ya. Jadi ada kehadiran Kak Rudi, Kak Mirna, dan teman-teman sejawat dari kakak-kakak Stroki ini memang harus memberikan sumbangan seperti apa sih sebenarnya, supaya nanti kami dari medis ini bisa ikut membantu gitu ya, memberikan solusi yang terbaik. Mungkin itu yang saya bisa tengahi. Bisa saya tambahkan? Mungkin Kak Yuli bisa tambahin. Oke, monggo Kak Yuli. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Rudi. Pak Rudi kelihatannya ini seorang hipnoterapi ya. Wah, luar biasa nih Pak Rudi ini. Oh ya, udah sebagian ini tugas psikologi ditangani Pak Rudi ini kelihatannya ya. Oke, bagus Pak Rudi. Saya salut dengan Pak Rudi di sini ya, mau membantu para apa ya, pendamping stroke gitu ya Pak ya. Dan tadi pertanyaannya itu, sekarang kita beralih ke perhatian kita kepada pendamping nih ya. Kalau sudah yang sakit mah sudah jelas dia punya obat gitu ya, pengobatannya sudah jelas ya, kapan dan jadwalnya. Nah, yang dikhawatirkan ini adalah yang pendampingnya nih. Tadi sudah diceritakan, ternyata yang lebih dulu meninggal itu pendampingnya. Nah, kadang kita akhirnya luput perhatian kita kepada sang pendamping, bahwa dia juga seorang manusia, punya perasaan dan punya kelelahan fisik maupun batin juga ya. Kadang dia ingin berkata, saya sudah lelah, cuman dia tidak mampu gitu ya Pak Rudi. Nah, disinilah tugas seorang psikolog itu mendampingi mereka. Di sini nanti di Harmoni, di Budi Dharma, kami juga ingin memberikan perhatian pada si pendamping ini ya, yang kadang-kadang luput dari perhatian kita. Kita lakukan semacam asesmen atau wawancara, dan kalau sudah agak lama dampingi yang stroker ini, mungkin 2-3 tahun, dia juga harus mungkin bisa jadi kita lakukan pemeriksaan psikologi, bukan dalam arti kata dia bermasalah, tapi kita melihat apa kebutuhannya dia. Setelah 3 tahun, 5 tahun mendampingi stroker ini, apa sih yang dia dapatkan gitu loh. Adakah kepuasan? Apakah dia ada rasa penyesalan? Apakah dia rasa putus asa? Nah, ini kita ada instrumennya untuk melihat itu bagi para pendamping. Nah, di situ kita ingin melihat juga bahwa si pendamping ini juga perlu kesehatan mental dijaga. Nah,
Ya, kita mungkin perhatian kita beralih ke pendamping ini ya, Pak Rudi ya. Saya setuju sekali. Betul, Ibu. Bahwa kadang kita luput nih perhatiannya pada mereka yang mendampingi. Itu sangat besar sekali perannya kepada stroker ini kan, pendamping ini. Kalau dia sudah lelah dan akhirnya dia luput perhatiannya dan konsentrasinya berkurang, nah akhirnya juga stroker ini berdampak juga ke dia. Nah, saya kira itu yang bisa saya berikan jawabannya untuk mengatasi pendamping-pendamping ini. Dan jangan lupa dia juga harus kita berikan perhatian sama pentingnya dengan penyandang stroke ini, Pak Rudi. Ya, demikian Pak Hari. Terima kasih, Ya, Ibu. terima kasih. Iya. Terima kasih Kak Yuli, Kak Ari, Kak Rudi, terima kasih banyak. Oh, selanjutnya dari Kak Suhadi. Kak Suhadi sudah raise hand dari tadi. Boleh Kak Suhadi langsung saja. Baik, terima kasih Kakak. Selamat pagi, Ya, Assalamualaikum, mohon sama-sama. izin. Waalaikumsalam. Kak Yuli, Kak Hari, dan sahabat semuanya. Tadi saya karena tidak dari awal ya di tengah jalan. Jadi ini Kak Yuli sama Kak Hari, kami dari Kresna yang selama ini sudah hampir 4 tahun 6 bulan kita juga mengelola orang-orang istimewa pas stroke. Jadi boleh nambah cerita pengalaman sedikit bahwa dalam kurun waktu 4 tahun 6 bulan kami sempat loss 1 orang karena bundir. Jadi di pertengahan tahun 2020. Kemudian yang sebelumnya 3 yang ingin mencoba pun sudah kita berupaya, tapi kita alhamdulillah 3 yang sudah di titik psikologinya yang rendah, alhamdulillah dari 3 orang kita selamatkan sampai saat ini. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sekali berbagi bahwa nantinya usul kalau misalkan ada mitigasi atau waktu pas penanganan stroke itu di awal-awal memang harus kita secara psikologi harus kita dampingi seperti yang kita sampaikan ke tim Budi Dharma juga sebagai satu keluarga, nantinya juga akan beriringan bahwa dalam penanganan awal stroke dan pas stroke dan pendampingan di awal minimal di 3 bulan awal, karena saya sendiri juga pernah merasakan bahwa kita di 3 bulan awal itu sangat fluktuatif secara emosional dan mental. Makanya kita di Kresna ini kita juga holistik, jadi kita pulih fisiknya, pulih mentalnya, dan pulih ekonomi maupun spiritual. Jadi harapannya nanti dengan pendampingan psikologi dan ini baik itu psikologi dan spiritualnya, kita mudah-mudahan bisa meminimalkan dan membantu percepatan pemulihan secara fisik dan lainnya. Demikian Kak Yuli, Kak Ari, dan sahabat semuanya, sedikit dari saya Suhadi selaku perwakilan Kresna. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Iya. Kak Suhadi, tepat sekali penyampaiannya karena kebetulan di sini ada Kak Hari, ada Kak Yuli, ada Kak Jessica juga yang mungkin akan merealisasikan semua harapan-harapan dari Kresna sendiri. Baik, tanpa berlama-lama ini kita ternyata cukup banyak juga yang memberikan sharing pengalaman-pengalaman terkait dengan psikologi ini khususnya bagi penyandang stroke. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi pemaparan materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Kak Yuli. Sebelumnya Suaranya saya putus-putus ya? Iya, suara suara Dewi putus-putus. Kurang lancar Suaranya ya. putus-putus Iya, ya? mohon maaf. Sekarang apakah masih putus-putus? Sudah jelas. Saya lancar tuh. Sudah Jelas jelas. lancar. Baik, mohon maaf terkait dengan Mungkin ada kendala. pertanyaan yang lain, Mbak Dewi. Kasih kesempatan yang lain dulu. Oh Baru iya, Bu. satu tadi. Oh boleh Ibu. Siapa yang ingin Kakak-kakak yang bertanya lain lagi? Satu lagi mungkin, Mbak ada Dewi. pertanyaan lagi? Oke, baik, saya ini ya. Ada Kak Dokter Megawati. Iya, untuk materi nanti akan di-share di grup ya, Kak. Beliau Iya. banyak pengalaman, beliau di RSPAD. Oh Dokter iya, Megawati. boleh mungkin Dokter Mega untuk sharing ke kita, atau mungkin kakak-kakak yang lain ada pertanyaan lagi terkait dengan materi sebelumnya. Iya. Oke. Sudah tidak ada, lanjut. Ya, baik. Jika tidak ada, kita lanjut ya ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan dari Bu Yuli. Boleh ditampilkan, Pak?
Oke, sebelumnya saya akan mengenalkan sedikit profil tentang Bu Yuli Susilowati FC, MM psikolog. Beliau adalah saat ini adalah seorang psikolog di Harmony Consulting. Beliau sudah berpengalaman sebagai psikolog kurang lebih sekitar 25 tahun. Wah, keren banget ya. Dan juga berpengalaman sebagai asesor di beberapa perusahaan-perusahaan yang besar seperti Astra, kemudian juga bekerja sama di klinik Aji Waras, di klinik lembaga stress prevention klinik di ini di Kelapa Gading ya Bu ya. Kemudian juga saat ini beliau seorang pengurus di Ikatan Psikologi Klinis Indonesia di Yogyakarta dan pusat ya. Kemudian juga Ibu Yuli ini anggota Ikatan Psikologi Klinis dari tahun 2010 hingga sekarang, dan sempat menjabat sebagai sekretaris 1 di HIMSI Jakarta. Ya, tanpa berlama-lama lagi, boleh saya persilahkan kepada Kak Yuli untuk memaparkan materinya. Ya, baik. Tepuk tangan buat Mbak Dewi, Iya, teman-teman tepuk sekalian. tangan Wah, juga luar untuk biasa. Kak Ya, tadi Yuli. Bu Yuli sudah mendengar ya. Mungkin tidak banyak pertanyaan dari materi Mbak Indah, karena mungkin ini teman-teman saya yakin sekali ya, yang sudah hari di sini juga saya kira pakar-pakar semua ini di bidang kesehatan mental ya, yang sudah tidak asing lagi bagaimana cara menjaga kesehatan mental ya. Jadi saya kira di sini cuma hanya sekedar promotif sekali lagi ya. Kalau ini kita harus sering sekali mendengarkan webinar-webinar seperti ini, karena ini ingin membuatkan awareness kita, membuat enlightenment kita betapa pentingnya menjaga kesehatan mental. Karena kita sudah lihat sendiri bagaimana kasus-kasus yang terjadi di belakangan ini sangat miris ya, kalau kita lihat bagaimana seorang anak yang ditinggal itu mengalami kekerasan dengan pengasuhnya, itu sangat di luar batas perikmanusiaan, dan banyak sekali ya kalau kita lihat di sini dan baca dan lihat, aduh, sudah nggak tahan lagi gitu melihatnya. Ini udah kasus kriminal, dan gimana kesehatan mental ini dijaga gitu. Karena suka gemes juga nih kami sebagai praktisi di bidang kesehatan mental, ini begitu banyaknya kasus-kasus eh, ya yang menyimpang ini di dalam hal kejiwaan ini semakin marak begitu ya. Mungkin dengan adanya medsos-medsos seperti ini menjadi orang tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah, itu diantaranya seperti itu ya. Tadi juga Mbak Indah sudah menceritakan ini kan stop malu datang ke psikolog. Nah, hari gini gitu ya, kenapa sih malu gitu? Tapi memang kenyataannya memang seperti itu. Ya, tadi apa saja sih itu yang buat seseorang itu malu untuk datang konsultasi, meskipun dia sebetulnya juga sangat butuh gitu pelayanan itu. Kebanyakan disimpan saja karena ada stigma, masih ada stigma yang melekat di masyarakat kita. Dan ini harus tugas kita bersama untuk udahlah, kita ini kan sehat itu kalau menurut WHO itu sehat jiwa dan raga ya kan. Kalau kita dengar tadi kita dengarkan menyimak lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi apa? Jiwa itu nomor satu yang harus kita urus gitu ya, harus kita perbaiki, kita berikan perhatian, itu adalah jiwanya dulu ya, soulnya dulu, soulnya dulu. Kalau kita sudah sehat pikiran, itu otomatis kita menjadi lebih rileks. Badan kita juga akan, sel-sel tubuh kita itu juga akan lebih rileks ya. Dan insya Allah itu semua penyakit akan nggak banyak menghidap ke diri kita. Jadi kita harus tata dulu jiwa kita, soul kita untuk bisa sehat. Mungkin juga jargon di mana badan yang sehat terhadap jiwa yang kuat itu juga harus dirubah mungkin sekarang ya. Setuju nggak teman-teman? Di dalam jiwa yang sehat terdapat fisik yang kuat. Itu kalau Bu Yuli bilang harus seperti itu nih. Karena memang tidak dapat dipungkiri setelah sekian puluh tahun Bu Yuli menangani kasus-kasus klinis sebagai seorang psikolog klinis, itu kadang-kadang Bu Yuli sudah mengambil kesimpulan sendiri betapa pentingnya menjaga kesehatan mental. Sebab banyak kasus terjadi sakit fisik dan disebut dengan psikosomatis itu larinya adalah dari pikiran kita ya, yang tidak bisa dikendalikan. Pikiran itu kita kendalikan, jangan kita dikendalikan oleh pikiran. Setuju ya? Jadi kita harus mengendalikan pikiran kita, gitu ya. Nah, ini pertama yang harus dasar dari kita ingin supaya sehat lahir maupun batin, ya harus seperti itu. Kita harus rubah paradigma bahwa di dalam jiwa yang kuat terdapat fisik yang kuat. Seperti itu. Ya, oke. Untuk itulah harmoni ini hadir di tengah kita. Kita sudah tahu banyak sekali layanan-layanan psikologi yang memang sudah bermunculan. Bu Yuli ingat 20 tahun yang lalu
saat itu praktek di Permata Hijau, sempat digebrak meja Bu Yuli saat praktek. Ada seorang dari menengah ke atas datang konsultasi dan protes dengan profesi Bu Yuli. Kenapa? Karena seorang psikolog klinis itu sangat jarang ditemukan dan sangat sulit. Dan seolah-olah itu agak sedikit sombong. Dia mau menangani itu di level atas. Gitu. Dia cerita ke saya. Bu, ini saya pengalaman tidak enak. Akhirnya saya datang ke Bu Yuli. Saya sudah 2 kali ditolak oleh psikolog karena beliau penuh sekali jadwalnya. Nah itu terakhir saya harus datang 2 minggu lagi untuk datang konsultasi. Itu 20 tahun yang lalu ya, datang ke Bu Yuli. Nah ini mirisnya. Memang layanan psikologi ini tidak sebanyak kalau dokter praktek, setuju ya? Kita memang agak sedikit sulit. Dan data kami, saya sebagai seorang pengurus Pusat Ikatan Psikologi Klinis Indonesia, kita hanya baru memiliki 3.232 tenaga psikolog klinis di Indonesia. Dan itu banyak, sebagian besar berpusat di Pulau Jawa. Dan apakah di luar Pulau Jawa, dan memang di sana banyak sekali kasus-kasus ya, kesehatan mental yang bermasalah gitu. Nah inilah memang kondisinya seperti ini. Beda dengan Amerika Serikat, mereka punya tenaga klinis psikologi itu 106.000. Ya, 500 orang psikolog klinisnya sudah menyebar ke seluruh negara bagian di Amerika Serikat. Dan kita hanya seperberapanya, coba Bapak Ibu sekalian. Kita hanya punya baru 3.200, mereka sudah 106.000 data terakhir ya. Nah ini kalau kita compare dengan negara maju, boleh dong kita membandingkan sesuatu hal yang terbaik gitu ya, yang bagusnya gitu. Nah inilah memang PR kita bersama. Memang tenaga psikolog klinis kita masih banyak kekurangannya. Dan ini tercatat baru 3.200 tenaga psikolog klinis yang ada di Indonesia. Dan memang sejak di DKI sendiri sudah sejak pemerintahan Pak Anies Baswedan sudah semua puskesmas sudah diadakan tenaga psikolog klinis. Dan itu hampir sebagian besar sudah dipenuhi. Sampai detik sekarang saya juga melihat datanya. Meskipun belum semua puskesmas itu ada tenaga psikolog klinis ya, tapi sebagian besar sudah diisi tenaga itu ada beberapa puskesmas yang sudah memiliki tenaga psikolog klinis, meskipun tidak tiap hari tapi beberapa seminggu 2 kali mungkin itu sudah sangat berterima kasih sekali ya untuk menangani kesehatan mental di masyarakat kita. Oke, untuk itulah saya ingin sedikit memperkenalkan Harmoni Consulting ini kepada Bapak Ibu sekalian supaya jangan ada lagi stigma masyarakat kita sulit mendatangi seorang psikolog klinis ya. Kita sudah hadir di Kalibata ya, berdampingan dengan klinik Budi Dharma. Di sana ada kami semua, nanti kita bisa bikin appointment jika dibutuhkan. Oke, sekedar ingin menjelaskan, saya akan paparkan PowerPoint. Oke ya, saya akan share screen dulu. Ya, ini Harmoni Consulting. Kita punya apa sih logo dari filosofi dari yang Ibu Bapak lihat ini, apa sih yang tertera di logo consulting? Gambar apa maksudnya? Iya, oke. Nah, ini ada bunga teratai ya, kalau Bapak, Ibu, kakak-kakak saksikan, lihat. Dan juga ada kupu-kupu. Apa sih artinya? Ya, kita berharap dengan adanya bunga teratai ini adalah timbul kedamaian, keharmonisan gitu ya, damai, ketenangan nih. Dan kalau kupu-kupu itu adalah suatu proses kehidupan, di mana untuk menjadi seorang kupu-kupu yang indah, yang besar, itu kan perlu proses ya, dari awal ke pompong, lalu dia berproses sehingga menjadi seorang, jadi kupu-kupu yang indah. Ya itulah kehidupan manusia itu seperti itu, terus saja berproses ya. Teman-teman semuanya juga dalam hidup ini kan terus berproses ya, tidak bisa langsung menjadi seorang yang terkenal ya. Perlu sedikit demi sedikit berproses. Dulu juga Willy sebelum sampai seperti ini juga apalah gitu. Tapi kita ingin berproses, ingin sukses, dan itu terus yang kita kejar. Kita jangan pernah untuk malas untuk belajar dan belajar lagi. Dan kata harmoni adalah keselarasan, keseimbangan antara alam semesta dengan kita. Kita dengan alam semesta itu harus bersahabat ya, jangan merusak alam semesta. Dan inilah keseimbangan yang kita harapkan di harmoni ini tercipta antara yang sakit dengan yang sehat, dengan alam semesta dengan diri kita. Ya. Oke, setiap lembaga itu kita memiliki visi, ya mudah-mudahan kesampaian visi kita yaitu ingin menjadikan konsultan psikologi terdepan harmoni ini
ingin bisa membantu individu dan organisasi untuk mencapai keseimbangan dan harmoni dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu kami punya beberapa misi yang ingin kami kerjakan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Baik, misi-misi kami adalah yang pertama ini ingin menyediakan layanan konsultasi psikologi yang profesional, etis dan berorientasi pada solusi dan juga bermartabat, membantu individu dalam mengenali dan mengatasi tantangan psikologi mereka melalui pendekatan yang holistik dan berpusat pada klien, lalu bekerja sama dengan organisasi untuk bisa menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif, lalu juga mendorong pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental. Berkomitmen pada peningkatan terus-menerus dalam praktek dan pengetahuan kami tentang psikologi. Nah, untuk yang nomor 4, kami juga hari ini, webinar ini dalam rangka ingin mendorong pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental. Untuk itulah hari ini kita hadir ya, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, untuk itulah beberapa layanan yang kami sediakan untuk itu, diantaranya adalah layanan konsultasi klinis. Nah, kita kemarin sudah dihadapi oleh pandemi ya, pandemi COVID yang hampir 3 tahun kita tidak bisa keluar ya, keluar dan itu sangat membuat kita menjadi stres ya, stres dan kita tidak boleh keluar, tapi kita butuh bantuan klinis dan kami di Ikatan Psikologi Klinis Indonesia juga membuka kesempatan melakukan telekonseling itu sejak sudah hampir 2 tahun terakhir ini kita melakukan itu dan kami juga di Klinik Harmoni melakukan telekonseling jika Bapak Ibu merasakan yang dari jauh-jauh mungkin dari daerah lain ingin konsultasi cuman kehadiran fisik agak sulit kita menyediakan layanan telekonselingnya online ya silahkan. Ini baik online, home service jika dibutuhkan juga kami siap untuk melayani kegiatan home service untuk kesehatan mental. Ini untuk dalam hal anak, remaja, dan dewasa kami siap untuk membantu permasalahan di bidang itu ya. Anak, masalah remaja, dan dewasa. Sekarang kita masalah anak dan remaja ini yang menjadi fokus kita karena disinilah banyak sekali masalah-masalah terjadi ya di antara anak dan remaja. Karena kita tahu di usia ini adalah usia di mana ini peralihan antara anak ke dewasa itu melalui proses yang namanya badai storm, badai semuanya bergejolak ya emosi mereka. Nah, banyak sekali kasus-kasus yang selama hampir 25 tahun ini Bu Yuli tangani itu hampir sebagian besar kasus anak dan remaja itu hampir 70%. Nah, setelah itu 30% pengalaman Bu Yuli itu masalah dewasa ya kasus rumah tangga dan lain sebagainya. Dan sempat pengalaman Bu Yuli itu menangani kasus itu dari usia 1 tahun sudah mengalami gangguan gitu ya. Ini orang tuanya yang bercerita. Sampai yang tertua itu kasus kemarin tsunami di Aceh, itu pernah datang ke Bu Yuli itu orang Aceh datang ke Jakarta ya, mendapat kesempatan itu orang tua seusia 85 tahun. Itu datang ke Jakarta dan kebetulan datang ke klinik yang lama Bu Yuli di Celana KKU itu rentang kasus yang pernah Bu Yuli tangani dari usia 1 tahun sampai umur 85 tahun yang datang ke klinik Bu Yuli ya pengalaman seperti itu. Dulu belum ada telekonseling ya tahun berapa itu yang tsunami Aceh ya udah hampir 20 tahun yang lalu juga ya teman-teman dengar. Nah ini kita sekarang sudah ada yang lebih dimudahkan yaitu dengan adanya online ya online. Nah, di samping itu juga pengalaman Bu Yuli pernah menjadi seorang asesor atau tenaga psikolog klinis di Astra Honda Motor saat itu dan di PT Bridgestone Indonesia menyediakan layanan EAP, Employee Assistance Program, program bantuan layanan untuk para karyawan yang bermasalah. Ya, waktu itu kita ada kontrak selama beberapa tahun dengan pihak Astra dan juga PT Bridgestone Indonesia. Dan banyak sekali positifnya bisa dimanfaatkan oleh mereka dengan kehadiran klinik psikologi di PT tersebut, PT Astra dan PT Bridgestone Indonesia. Juga kami juga menyediakan layanan untuk rekrutmen karyawan, pelatihan pengembangan diri karyawan, dan juga ya seperti ini ya, membuka webinar untuk kesehatan mental para karyawan di perkantoran, baik online maupun offline, dan juga memberikan pemberian asesmen untuk para karyawan. Ini sudah Bu Yuli lakukan pengalaman di Kementerian Kesehatan, Bu Yuli sebagai asesor, dan juga di beberapa tempat Bu Yuli sebagai asesor juga ya pengalaman. Dan kami juga di sini tim kami dengan para konselornya juga menangani hal seperti itu. Dan juga layanan di bidang pendidikan, teman-teman semuanya kita penting ya masih tetap
butuh seorang sentuhan psikolog ini di dunia pendidikan, di mana kita melakukan tes minat dan bakat, tes intelijensi, tes kecerdasan, tes kesiapan masuk sekolah untuk para anak-anak yang untuk masuk SD. Nah, ini biasanya itu dibutuhkan surat keterangan kesiapan masuk sekolah, kematangan masuk sekolah. Nah, ini kami juga menyediakan layanan itu dan tes minat bakat, tes penjurusan juga. Nah, ini sudah pengalaman cukup banyak ya di bidang penjurusan sekolah itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita menyentuh banyak sisi kehidupan kita, insya Allah bisa kita tangani bersama-sama ya, Bapak Ibu. Ya, ini tim konselor dari kami. Ini di belakang mereka cukup banyak ya. Jika teman-teman butuh tim yang besar itu untuk penanganan kesehatan mental, kami siap menyediakan. Tidak hanya kita bertiga di sini, tapi juga kami punya banyak sekali tenaga SDM konselor dan juga untuk sementara di sini Bu Yuli sebagai tenaga inti psikolog dan di belakang Bu Yuli juga cukup banyak teman-teman kita di sini Bu Yuli sebagai pengurus pusat IPK Indonesia bidang pendidikan dan pelatihan khususnya. Nah, ini juga punya banyak teman-teman yang untuk membackup harmoni ini ya. Jadi jangan khawatir, di sini emang Bu Yuli hanya sendiri untuk tampilan fotonya ya, tapi di belakang Bu Yuli insya Allah kita banyak teman-teman tim yang siap membantu harmoni consulting. Nah, ini saat kita peresmian beberapa bulan yang lalu ya teman-teman. Ada Dr. Haryadi sebagai penggagas ya, sebagai pembina dari kami. Terima kasih banyak atas kontribusinya dan Dr. Jessica. Juga kami di Klinik Budi Dharma. Kami nanti bermitra menangani dengan Kresna. Di sini ada Kresna ya Pak Suwadi tadi. Dan kita nanti akan kerjasama dengan mungkin para pendamping-pendamping ini yang saat tadi sudah Bu Yuli ceritakan bahwa mereka juga butuh sentuhan layanan psikologi juga ya. Mungkin paling minimal sendiri adalah mungkin mereka diminta untuk bicara ya, mendengar ya, bahwa seorang psikolog itu 70% bekerja dengan cara mendengar aktif ya, listening itu adalah kerja dasar seorang psikolog klinis, mendengar ya, sudah sangat terbukti di klinik selama ini dengan hanya mendengar minimal 50% masalah mereka sudah teratasi gitu ya. Ini pengalaman praktek Bu Yuli selama ini seperti itu. Nah, jadi kita manfaatkan klinik ini bersama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya untuk bisa hadir di pagi hari ini saat libur. Jika ada pertanyaan silahkan menghubungi yang tertera di sini dan juga Klinik Budi Dharma. Ada Dr. Jessica dan ini Instagram kami bisa di-follow. Nanti kami akan banyak sekali ya materi-materi yang akan kami upload di Instagram kami. Nah, kami ada di Jalan Raya Pasar Minggu nomor 8 Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Nah, demikian dari Bu Yuli secara singkat ya pengenalan Harmoni Consulting. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Mbak Dewi. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Yuli. Wah, keren ya pemaparan dari Bu Yuli terkait dengan Harmoni Consulting, dan tidak lupa pula ada Klinik Budi Dharma yang sudah berkontribusi bersama dalam memberikan peluang bagi Harmoni Consulting untuk mewujudkan tujuannya, yaitu memberikan pelayanan kesehatan mental kepada seluruh masyarakat. Baik kakak-kakak, Sobat Oni dan Bude, apakah ada pertanyaan terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Bu Yuli, atau mungkin ada yang penasaran terkait dengan Harmoni Consulting lebih dalam lagi? Ya. Apakah ada? Mana ada pertanyaan? Mungkin ada yang belum jelas. Jika sudah, alhamdulillah ya Mbak Dewi. Iya, betul sekali. Oh, Mbak Rudi, silakan. Silakan Kak Rudi. Ya, terima kasih lagi Ibu. Ibu, kalau pemaparan Ibu saya teringat antara ayah dan ibu terhadap anaknya. Psikologi adalah sesuatu bahasa mendengar dari cerita anak, dan anak itu akan suatu terbimbing otaknya agar menjadikan lebih segar. Saya sangat senang Ibu. Semoga dari Budi Dharma dan psikolog yang lain bisa membimbing orang-orang yang mempunyai sesuatu masalah, tetapi ada sesuatu yang agak aneh di masyarakat. Kalau kita datang ke konsultan, rata-rata itu orang stres. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal itu?
Ya itu tadi ya stigma-stigma seperti itu yang memang tadi pertama yang sudah dijelaskan oleh narasumber pertama ya Pak Rudi bahwa kita memang belum melek literasi kesehatan mental. Masyarakat kita ini memang ya agak susah ini memang sudah puluhan tahun Pak kita bekerja untuk bisa memberikan promotif ya. Ini tugas kami sebagai seorang psikolog klinis Pak, sebagai orang yang harus mengedepankan segi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dan ini adalah segi promotif kita. Memang kita akan tidak segan-segan untuk terus ya membuat awareness buat masyarakat kita betapa pentingnya kesehatan mental dan ini memang yang belum dipahami, belum dirasakan pentingnya kesehatan mental. Ini kembali kepada diri kita masing-masing ya. Tugas kita adalah tidak hanya dibebankan oleh kita, tapi kita yang harus butuh loh. Butuh untuk bisa mencari sisi lain. Kenapa kok saya merasa stres, cepat stres, macet sedikit aja kami sudah stres gitu. Nah ini berarti ada sesuatu yang tidak bisa menerima kondisi stres itu. Nah di sini ya banyak sekali kasus ya. Bisa juga dia sudah tidak terbiasa datang ke psikolog, sudah tidak dibiasakan, mungkin lingkungan pola asuhnya juga ya tidak melek kesehatan mental. Ya kita kan tahu sendiri ya pemerintah kita ini dana untuk kesehatan mental itu kita sangat sedikit sekali. Kita kan preventif ini ya, kesehatan mental. Masih banyak dana-dana untuk memberikan secara fisik, bantuan-bantuan fisik, makan, sebagainya. Tapi mental ini tidak tersentuh. Dari pimpinan puncak sendiri masih belum, literasi kesehatan mental masih kurang juga. Bagaimana kita yang di bawah? Bukan saya menyalahkan pemerintah, memang kenyataan seperti itu. Kami di Kementerian Kesehatan pun saya tahu itu dana untuk kesehatan mental, pelayanan itu dananya sangat kurang, sangat jomplang sekali dengan kebutuhan fisik yang diberikan oleh pemerintah kita. Ya sebatas yang perut gitu ya, yang penting perut makan ya fisik, kebutuhan fisik, tapi mental memang belum sampai ke sana pemahamannya. Ya kita berharap sedikit demi sedikit pemerintah pusat ini memberikan perhatiannya kepada pentingnya kesehatan mental. Saya sih sudah melihat itu ada indikasi agak sedikit naik perhatiannya, meskipun saya berharap harus lebih cepat gitu perhatiannya untuk kesehatan mental, literasi ini dari pemerintah dulu. Nah harusnya dari pemerintah ini yang menggenjot bagaimana masyarakat kita ini aware dengan kesehatan mental ini. Nah gitu Pak. Dan juga ya pasti dari lingkungan kecil dulu ini, yaitu keluarga. Orang tua dulu ini yang harus diberikan edukasi tentang kesehatan mental pada anak-anak mereka gitu. Sehingga tidak timbul apa ini yang sekarang banyak terjadi itu ya, masalah Mario Dendi segala macam yang bullying itu. Coba kalau di tengah keluarga mereka itu sudah aman, semuanya tercukupi, perhatian kepada anak sudah cukup. Saya yakin itu akan bisa diminimalisir kasus-kasus kekerasan, bullying dan sebagainya, Pak. Ya, terima kasih Gitu. Bu. Karena begini ya, anak mungkin sudah kuliah, yang orang tuanya itu bapak sama ibunya kurang berkomunikasi, hanya mencari uang, ya kan. Terus untuk komunikasi, dia ada suatu masalah, dia curhatnya sama siapa? Satu, curhatnya sama narkoba, Ibu. Betul? Terus curhatnya lagi sama apa? Sama dugem. Yang ketiga curhatnya lebih jelek lagi, minum-minuman keras. Ya, jadi sesuatu yang ingin memang saya pertanyakan ini adalah pendampingan anak dari dini, orang tua dibina agar sering mengajak ngobrol walaupun nggak sempat, pokoknya sempatkan. Jadi ada sesuatu keyakinan yang timbul. Itu yang sebenarnya satu yang dari saya harapkan. Yang kedua adalah sesuatu, wah ini lupa, itu aja dah. Ya, setuju Pak Rudi, setuju sekali. Saya itu menyediakan layanan kebetulan di klinik yang lama dan di Harmoni juga insya Allah menyediakan layanan pranikah. Ya, pranikah ini penting sekali loh ya untuk para calon pengantin, pasangan ini sebelum menikah ini perlu diberikan edukasi tentang kesehatan mental ini. Nah, disinilah klinik Budi Dharma pun menyediakan layanan itu di Harmoni Consulting ini Pak ya. Itu sangat penting, itu pintu gerbang seorang anak
generasi Indonesia itu ditentukan dari konsultasi pranikah ini. Saya begitu sangat yakin ya. Pranikah sebelum menikah, mereka konsultasi dulu ke psikolog, betapa pentingnya menjaga kesehatan mental, jiwa ini harus dijaga. Setelah itu nanti pada saat kehamilan seperti apa, nah itu kan nanti tuntutan seperti itu. Di dalam konseling pranikah itu ada di sana dijelaskan bagaimana membina hubungan suami istri, setelah itu misalnya hamil, apa yang harus dilakukan seorang ayah kepada istrinya, istri kepada jabang bayinya, itu semuanya kita protek dan ada panduannya. Dan ini kan yang kadang-kadang luput dari perhatian masyarakat kita ya. Dianggapnya itu stigma kalau datang psikolog itu ada masalah kejiwaan. Ini kan masih melekat erat di masyarakat kita. Nah, ini PR kita bersama. Ya itu Pak Rudi. Memang dari keluarga dulu memang ini masalahnya. Ya kalau diruntut kita kembali ke hilir ya, ke hulu maksudnya. Ya itu memang dari konseling pranikah ini sangat penting dan penting. Kalau saya boleh kasih ya, ini ya tanda kutip, itu penting sekali ya konseling pranikah. Dari sana muaranya awal pintu gerbangnya kita ini. Itu ya Pak Rudi ya. Pak Rudi sudah banyak juga membantu tugas-tugas psikolog ini di lapangan ya, saya lihat ya. Ya saya setuju dengan saya belajar ini. Saya belajar, saya hipnoterapi itu saya nggak kuliah memang, saya dulu memang sudah diajari dari kecil mengenai hipnoterapi, tapi hipnoterapinya saya bukan di otak bawah sadar, tapi di otak refleks untuk pengobatan. Jadi maaf, saya sebenarnya salah pakai nama hipnoterapi. Terima kasih Ibu. Ya baik, mantap Pak Rudi, mantap. Terima kasih banyak. Ya, kami menunggu respon dari yang lain bagaimana? Yang lain juga boleh apa-apa bertanya, ya? Ibu? Oh, boleh, silakan. Boleh bertanya, Ibu? Oh, silakan, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Halo, ya sudah jelas. Halo, Kak, sorry, suaranya. jelas ya. Takut terputus tadi. Ibu, ya, menyimak yang dari awal sama dari akhir tadi sempat terputus juga. Siapa Pak namanya? Kenalkan diri dulu. Oh ya, nama saya Steve, Bu. Yang kemarin kita ketemu, Bu. Steve nama saya. Oh ya. Ya Pak Steve. Ya, menyimak semuanya yang tadi saya lihat tentang psikologi itu, saya adalah salah satu korbannya, Bu. Saya adalah salah satu korban dari psikologi, Bu. Salah satu korban dari bullying. Salah satu korban dari stres, dan salah satu korban dari bullying baik dari keluarga ataupun dari luar gitu. Jadi saya menghadapinya memang agak susah. Makanya itu saya dengar dari tadi yang Ibu sarankan dan Ibu ini kan, saya hanya menilai seperti ini, Ibu. Itu semuanya berdasarkan dari luar, betul. Tapi dari kita diri sendiri, itu kita harus bisa sendiri, Bu. Karena kenapa? Karena kalau dari kita sendiri tidak mau berubah, tidak mau menjadi lebih baik, itu kita tidak akan menjadi lebih baik. Makanya itu fisik otak kita ini yang kita gunakan ini terkadang nih digunakan tuh bukan untuk orang lebih baik, tapi bukan untuk kebaikan diri sendiri, tapi untuk kebaikan yang aneh-aneh gitu loh, Bu. Nah, itu makanya saya selalu menilai, oh yang ini baik, ini tidak baik. Nah, itu saya menilainya seperti itu, Bu. Karena saya korban seperti itu, Bu. Jadi jujur aja, jadi makanya saya bilang, saya sebenarnya kalau ketemu Ibu, itu ketemu dokter tuh, saya sudah ketemu dokter, bahwa saya sudah bilang sama dokter bahwa saya korban begini-begini, dan saya sudah ketemu psikolog, saya sudah ketemu ini juga, dokter udah mengerti gitu tuh. Nah, cuman dokter bilang saya bagus bisa survive. Saya bagus bisa survive, kenapa? Karena yaitu karena otak sadar bawah sadar saya membuat
saya sendiri, membuat saya sendiri ingin, ya kan, membuat saya sendiri ingin, Bu. Nah, apakah ini eh, menjadi bantuan buat kita, teman-teman yang lain mungkin yang mungkin mengalami hal yang sama, bisa menjadi seperti saya dan bisa menjadi, yuk, jalanin jalanin saja hidup ini gitu loh. Jangan sampai stres sendiri gitu loh, Bu. Seperti Ya, saya, seperti itu, Bu, menurut saya, Bu. Seperti itu, ya, Bu. iya. Gimana Mbak Dewi, langsung atau gimana? Ya, Ya, boleh silakan langsung ya. menjawab, Ibu. Pak Steve ya, kita jumpa ya waktu saat peresmian ya. Saya Iya, agak lupa Ibu, ya yang sempat mana. jumpa Karena itu, kenapa betul. ditutup itu? Iya. Wajahnya ditutup dengan ini ya, anime. Iya. Pak, saya berharap masyarakat Indonesia itu memiliki pemahaman seperti Pak Steve ya, yang bisa mengatasi masalah kejiwaannya dan mentalnya sendiri. Pada akhirnya kan seperti itu harapan kita. Ya, literasi kesehatan mental ini kan memang arahnya ke sana. Jadi kalau bisa tidak harus datang ke psikolog, nggak apa-apa. Saya senang gitu loh. Tapi harusnya tidak datang ke psikolog, tapi mereka sehat mentalnya gitu. Jangan sampai saya nih kalau poliklinik saya sepi, saya senang. Berarti masyarakat kita sudah mampu mengatasi kesehatan mentalnya gitu loh. Ya. Jadi jangan sampai sepi psikolog, cuma di sana pada sakit mental semua. Nah, disinilah kesedihan kami gitu ya. Kan apa sih? Ya ini literasi kesehatan mental ini yang mereka belum mendapatkan. Ya, literasi ini tidak cuma dia baca, tapi memberikan enlightenment. Enlightenment itu pemahaman betul dan dilaksanakan gitu loh. Paham betul bahwa saya ini lagi butuh psikolog. Kasus saya ini, nah, datanglah carilah psikolog kan gitu. Tidak semua hanya baca-baca saja, tapi ternyata setelah dia mengalami sendiri kasus bullying dan segala macam, dia sudah langsung KO. Nah, kasus Bapak Steve ini yang pernah mengalami bullying dan sekarang sudah survive gitu ya, itu yang kami harapkan. Nah, ya semua orang Indonesia ini berharap seperti itu, ya bahwa kami menyediakan layanan ini eh, bukan model macam Bapak ini ya sudah survive mengatasi dirinya sendiri dalam hal kesehatan mentalnya. Tapi di luar sana kan banyak sekali Pak Steve yang belum seperti Bapak gitu. Saya setuju ya. Kita arahnya adalah seperti Pak Steve ini nanti yang bisa mengatasi sendiri kasus-kasus mentalnya dan bisa survive kan seperti sekarang Pak Steve ya. Tepuk tangan dong buat Pak Steve, teman-teman semuanya Terima yang kasih sudah banyak, Pak Steve. berjuang dan Keren mengatasi banget. sendiri kasus Nanti bullyingnya nanti ya Pak nanti Steve ya. takutnya diomelin sama Bu Jessica, Bu. Bu, kalau misalnya kliniknya sepi, Bu. Nanti jadi Oh masalah, Bu. iya, kan Iya, kasus di luar sana banyak sekali Pak. Ya, kasus di luar ya. sana yang mengalami gangguan kejiwaan dan perlu bantuan psikologi. Nah, gitu ya. Sepi dalam arti kata, sepi yang sehat, Pak, bukan sepi yang akhirnya nggak ada yang kenal klinik ini. Oleh sebab itu kami hadir pagi ini untuk memberikan pengenalan kepada masyarakat bahwa kami sudah hadir loh jika dibutuhkan. Ya. Kita ini eh, kita lillahi ta'ala ya Pak ya. Apa sih yang kita cari di muka bumi ini Pak? Kita tuh hidup sangat singkat. Kalau ibarat kata kalau Gus Baha bilang antara jarak kita wudhu dan sholat itulah hidup manusia. Kita wudhu nih, sudah selesai, kita mau sholat. Jarak tuh berapa meter sih dari tempat wudhu ke tempat sholat? Itulah hidup kita di muka bumi ini. Selebihnya di alam akhirat nanti. Apa yang mau kita bawa? Coba. Kalau orang berpikir seperti itu, apa sih mau kita capai? Korupsi segala macam, 7 turunan. Kita dibakar di api. Nah, kita tahu kita bicara soal itu kan, coba deh pahami lah. Memahami apa sih makna hidup ini. Iya kan? Setuju Ya. ya dengan pendapat itu kita semuanya. Ya. Nah, kita semua di Itu. Harmoni ini ingin membantu dalam rangka kita sudah diberikan pemahaman ilmu oleh Yang Maha Kuasa, ilmu psikologi Tuhan telah berikan kepada kami, saya sebagai seorang psikolog sudah diberikan emban, diberikan ilmu psikologi. Itu semuanya bukan saya mencari, tapi Tuhan yang memberikan kesempatan kepada saya. Nah, saya saatnya untuk memberikan ilmu yang saya dapat kepada masyarakat. Itu saja niat kami ya. Gitu ya Mbak Dewi, Mbak Indah, Ya. Pak Dokter Siap, Hari. Ibu. Itu Tuh. Pak Steve dan teman-teman semuanya. Ya. Ya, ya Baik. mungkin ada yang lain. Ya, terima kasih Kak Yuli.
Kak Steve, semoga apa yang Bu, disampaikan Bu sama Mirna, Kak Yuli tadi. ya, Iya Bu betul. Mirna ada. Setelah ini Maaf. ada Oh ya, ya. pertanyaan lagi nih dari Kak Mirna. Kak Mirna dari tadi udah raise hand yang menunggu. Silakan Kak Mirna, boleh Iya, disampaikan pertanyaannya. baik. Assalamualaikum, Ibu Yuli, Ibu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya adalah seorang penyintas stroke sudah 5 tahun. Sebenarnya saya ingin mengemukakan bahwa untuk masalah mental health itu memang sangat penting dan perlu kita aware ya. Apalagi seperti saya, seorang ibu yang sudah mengalami stroke, kemudian menghadapi berbagai masalah kehidupan di depan, tidak hanya masalah dari diri sendiri saja dari segi fisik dan kesehatan, tetapi juga menghadapi masalah di internal keluarga, misalnya menghadapi anak-anak. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, Ibu Yuli bilang bahwa zaman sekarang tuh entah kenapa ya Bu ya, mental anak-anak sekarang beda dengan zaman kita anak-anak dulu ya, gitu. Tapi tidak memungkiri, tidak bisa menyalahkan juga bahwa memang kita harus menghadapi, bukan hanya bisa menyalahkan gitu ya. Nah, sekarang yang saya jadi pertanyaan adalah apa yang jadi patokan untuk kasus anak-anak yang sekarang lagi mewabah, terutama gini ya Bu, masalah gadget lah. Gadget ini kadangkala menjadi konflik buat saya dengan anak gitu ya. Karena anak ini sedemikian fokusnya dengan gadget, kadangkala dia jadi kayak di dunianya sendiri gitu loh Bu. Nah, kalau udah kayak gitu, kadang-kadang saya perhatikan juga pengaruh ke emosinya si anak ini. Misalnya dia lagi main game gitu ya, Bu Yuli, Mbak Indah, main game, terus dia saking seriusnya nih, keluar dah emosinya misalnya keluar kata-kata yang kasar, kata-kata yang nggak sabar gitu kan. Kalau kita ingatkan, dia nggak terima gitu loh. Nah, untuk menghadapi hal ini tuh seperti ini, apakah perlu sih nggak sih ke psikolog gitu loh. Terus kedua ya, untuk menyikapi anak yang kuliah di luar kota gitu kan. Memang godaannya banyak banget ya Bu ya, seperti tadi yang Pak Steve bilang gitu kan. Memang segala sesuatunya harus dikuatkan dari keluarga gitu. Tapi apakah faktor kekuatan itu sebenarnya kita harus pasrahkan bagaimana tingkat kereligiusan anak dalam mengemban nilai-nilai agama ya Bu, itu sangat pengaruh sekali gitu. Itu aja Bu dari saya. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Iya, Mbak Indah mungkin. Baik. Boleh dipersilakan antara Kak Indah atau Kak Yuli untuk menjawab pertanyaan dari kami. Ya, Bu, Mbak Indah dulu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Mirna. Baik, kalau dari saya sendiri, kebetulan saya punya keponakan ya. Saya belum punya anak, saya juga belum menikah, tapi saya punya keponakan yang memang nggak bisa kita pungkiri bahwa era sekarang itu adalah eranya digital. Jadi kita juga nggak bisa stop, nggak megang gadget gitu ya. Tapi kita bisa membatasi. Memang kalau terlalu banyak gadget, jadi apa ya, fokusnya ke gadget aja. Cara misalnya anak umur 4 tahun, dia harusnya dia bisa bersosialisasi di luar, motoriknya jadi jalan. Jadi kalau gadget aja tuh jadi kurang gitu perkembangan motorik dan sosialisasinya seperti itu. Jadi bisa dibatasi, misalnya hari Senin sampai hari Jumat itu untuk bimba-bimba, ngaji seperti itu. Lalu hari Sabtu Minggu boleh Maaf main. Mbak, ini kebetulan anak saya udah SMA. Oh, sudah SMA. Kalau sudah SMA berarti bisa tetap dibatasi juga, misalnya waktunya belajar ya belajar, waktunya les bahasa Inggris ya les. Karena apalagi kalau udah SMA kan kita nggak bisa memungkiri juga ya untuk nggak pegang handphone. Bisa aja kayak grup-grup WhatsApp yang memang itu tugas-tugasnya tuh ada dari grup WhatsApp seperti itu. Atau kalau misalnya memang sudah merasa kecanduan main games, itu bisa dibatasi dengan misalnya main gamesnya itu
hari libur-libur aja, misalnya hari Minggu aja, seperti itu. Lalu untuk yang tadi kuliah di luar kota, eh, karena kan sebenarnya mau anak itu kuliah di luar kota atau enggak, orang tua itu sebenarnya kalau menurut saya nggak bisa kontrol full. Jadi kalau saya pribadi mungkin nantinya akan ya udah berdoa aja kepada Allah semoga anak saya dijaga dan tentu saja dari kecil itu pondasi agamanya akan saya perkuat. Tata kramanya, attitude-nya karena nggak bisa kita pungkiri juga zaman sekarang itu banyak pergaulan bebas. Seperti itu, Ibu. Ya, Kalau menurut dari saya. ya Bu Yuli bisa memberikan tambahan ya, Kak Dewi. Ya, tadi ini ternyata anaknya Bu Mirna ini sudah SMA yang keranjingan gadget, betul ya, Bu Mirna? Iya, Bu, betul. Gadget ya, Pak. Luar biasa ini permainan-permainan ini. Karena sudah dewasa, mungkin diberikan pengertian dan bimbingan selalu. Dan Bu, kalau saya bilang sih udah SMA ini ya, sudah dewasa kategorinya, dewasa awal. Itu coba deh latihan relaksasi gitu ya. Eh, Mm-mm. suka tarik nafas panjang gitu. Diberikan latihan yang behavior terapi, terapi perilaku gitu. Ya, ini salah satu adalah dengan relaksasi gitu ya. Dikasih, ini kan usia SMA sudah, sebenarnya sudah paham betul betapa Iya, tidak ininya ya, jadi gadget itu ya kan tidak. sekarang tahun ini mau 17 tahun ya Bu ya. Jadi kadang-kadang Hmm, saya konfliknya saya memberitahu dengan yang baik gitu ya. Dia harus sudah bisa berpikir sebenarnya yang apa saya katakan tuh baik lah ya. Cuman hmm, responnya itu loh yang selalu respon hmm. menunda, kadang Oh, egosentrisnya gitu ya Bu ya. iya, Jadi akhirnya iya. saya dengan kondisi pasca stroke lebih banyak mengalah akhirnya gitu Oh, loh Bu. iya, betul, betul, Karena iya. saya tidak mau Iya. kereng. Kalau dulu mungkin saya bisa kereng ya Bu sama anak. Kalau sekarang kan udah nggak Hmm, bisa. iya. Faktor yang lain, orang ketiga lain, mungkin ayahnya yang bisa harus apa ya, Eh, mendampingi dia itu ya. dia makanya kadang kadang saya juga berpikir gini ya Bu, apakah seorang karakter yang introvert itu agak susah untuk membuka diri untuk berkonsultasi misalkan ke psikolog itu gimana ya Bu ya? Karena tipikal di keluarga saya tuh kebanyakan introvert gitu. Oh, iya, introvert itu cenderung untuk menutup diri ya, betul ya. Jadi dia Iya, lebih sering untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Memang betul, kalau dia betul. introvert sebetulnya tidak jadi masalah ya, seorang introvert harus juga mau datang ke psikolog itu. Yang penting tadi Pak Steve tadi itu sudah bagus kasusnya ya, yang bisa mengatasi masalahnya dia adalah ya diri dia sendiri kan gitu. Dia yang memang butuh dan dia paham, oh ya saya ada masalah gangguan ini mental saya kok seperti ini. Dia harus paham, yang tahu dirinya dia kan dia sendiri kan. Gimana sih kondisi saya ini, pikiran yang bisa membaca pikiran kita, diri kita, orang lain tidak bisa membaca itu. Oke, saya lagi butuh nih, saya lagi jet lag banget, saya lagi sangat boring banget nih. Nah, itu kan yang ada diri kita yang tahu. Saya butuh main nih, saya butuh untuk relaksasi keluar dulu, saya perlu healing misalnya seperti itu. Itu yang tahu kan kita, yang butuh kayak gitu. Diri kita yang tahu. Kita nih butuh apa sih diri kita ini gitu. Secara mental perlu healing. Saya kayaknya udah lelah banget, capek banget kerjaan banyak numpuk. Ah, saya mau hari Sabtu besok mau healing keluar kota ke pegunungan dulu, relaksasi di sana. Itu kan kita yang tahu ya. Nah, jadi ya kebutuhan itu yang harus kita aware gitu, kita paham, kita tahu. Nah, kadang-kadang orang kan suka menyepelekan, menyalahkan diri kita sendiri gitu ya. Tidak mau tahu. Kasihanlah diri kita. Ini ada dulu pernah kursus gitu ya. Sayangilah diri kita. Ya Allah, terima kasih jantung sudah berdetak sehingga saya bisa bekerja, saya bisa bernapas. Sayangilah jantung kita. Ini diri kita ini harus kita sayangi gitu loh. Mata kita, kepala kita, terima kasih. Wahai tangan sudah membantu saya dalam bekerja. Ini tangan harus kita ajak bicara, ini badan kita. Gak apa-apa. Terima kasih, wahai kaki, kau telah membantu saya dalam bekerja, berjalan selama ini. Terima kasihlah dengan kaki kita ini, dengan badan kita, ya, dengan jantung kita yang sudah bergerak, berdetak, tidak pernah berhenti sepanjang hayat hidup kita, jantung kita. Terima kasih, kasihanilah dipegang, dielus itu jantung kita. Terima kasih jantung kau telah menghidupi saya selama ini. Begitu. Jadi kita harus cinta kepada diri kita. Kita harus jaga kesehatan kita.
fisik maupun mental. Itu kita harus paham itu. Sayangilah diri kita gitu loh. Kalau diri kita sudah kita sakit dibiarkan, itu nanti orang lain juga, ya yang punya badan juga mau mengalami sakit. Jangan dong seperti itu. Kita harus tetap jaga ya. Fisik kita, mental kita yang harus jaga. Gitu Bu. Ya, jadi kita harus ini ya, pemahaman ini tidak semua orang punya gitu ya, pemahaman seperti ini. Oleh sebab itu anak-anak ibu harus sering buka-buka artikel tentang kesehatan mental deh. Sekarang banyak kok ya dibuka di YouTube atau dimanapun, baca, Betul, Bu. dan Jadi pahami, akhirnya baca dan baca. saya pelariannya dengan cara mengenalkan kesehatan mental tuh dengan sering banyak posting story di WA aja biar anak saya yang pegang gadget tuh bisa baca status saya. Caranya seperti itu. Iya, setuju. Baik, ini ada pertanyaan di WA chat ini, Mbak Dewi. Oh, Bisa oke. dibacakan tuh. Iya, tapi sebelumnya saya mengcross-check sedikit sama Kak Oh Mirna, iya, apakah jawabannya sudah iya, iya. memuaskan? Kalau untuk tadi pertanyaannya, jawabannya apakah sudah cukup memuaskan, Kak Mirna? Saya kira sudah direspon jawab sudah baik ya Bu ya. Terima kasih jawabannya. Ya, Sama-sama. baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Mirna. Selanjutnya ada pertanyaan dari grup WA. Boleh. Pak Selamat Kosasih Oh iya. di chat ini loh, ruang chat. Oh, di chat. Bagaimana cara menyiasati biaya yang cukup tinggi? Oh, baik. Dibacakan. Di ruang chat yang di Oh, ke saya ya, langsung ke saya. Oh, maaf, Iya, maaf. Ibu. Bagaimana cara menyiasati biaya yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara maju untuk dapat menjangkau lapisan bawah supaya tidak. Gini Pak, di klinik maaf, di ini apa itu puskesmas Pak. Puskesmas itu ada loh Pak yang tidak berbayar Pak. Kita sudah cukup banyak, terutama di Jakarta ini sudah banyak klinik puskesmas yang menyediakan layanan psikologi klinis. Ada teman-teman saya juga di sana. Itu kemarin saya ada di daerah Jakarta Utara, itu daerah Kembangan kalau tidak salah, itu ada Bu Rosi namanya, itu teman saya di sana. Itu bahkan tidak berbayar Pak. Dan bahkan kalau bayar mungkin cuma 25.000 gitu ya. Itu kalau di RSUD gitu ya, itu sangat terjangkau. RSUD, lalu di puskesmas gitu ya Pak Selamat ya. Ini direct langsung ke saya, mohon maaf Mbak Dewi. Oh, Itu ada di iya. chat. Pantas Oh Dewi iya ya. tadi nggak ada. Dari Kresna ya. Selamat Iya, Kosasi dari iya. Kresna. Iya Iya, Mbak Kak Dewi. Kosasi. Ya, kalau Oke, itu saya ya. Oke. Kalau untuk eh, ada juga pelayanan yang lebih mungkin yang biayanya agak lebih eh, ada yang Terjangkau gratis, ya. ada yang lebih terjangkau banget khususnya untuk mahasiswa anak SD itu Nah, juga kita bisa pakai di ini eh, di platform-platform di ah, IG udah ada. Seperti di mana itu. Dewi yang gratisan? Ada di mana? Uh, ada platform di IG, kemudian Harmoni juga kan kita punya, tapi saya rasa untuk biaya Oh, tidak terlalu ini. konselingnya. Iya Iya, Pak Selamat. Sering-sering lihat IG-nya seperti itu Harmoni ya Pak Bapak. ya, teman-teman di sini. Iya, Mungkin bisa langsung di follow nih saat iya, 35 orang yang hadir di iya. sini. So, Kita ya, akan sering banyak nanti ya artikel untuk menyehatkan masyarakat untuk awareness kesehatan mental ya Mbak Dewi ya. betul betul sekali. Kita sendiri di Harmoni kita punya web, bisa daftar langsung secara mandiri, uh, gampang, nggak bisa melalui online. Kita juga kalau untuk seperti tadi Bu Yuli sudah menjelaskan bahwa untuk yang terhalang karena posisi tempat, kita bisa online dan kita juga bisa home visit seperti itu. Ya, Ya, iya, baik. Mohon maaf Ibu, ini saya iya, laptopnya chargerannya tiba-tiba nggak bisa ini. Mohon maaf. iya. Saya Ada mau lagi nanya. nggak teman-teman? Jadi aku bisa nggak nanya? Iya boleh Boleh, silakan. silakan Pak. Detik-detik Iya. terakhir ini kita sebelum penutupan. Ya Manfaatkan. mohon maaf nih, saya pendatang baru Bu. Terima kasih. Oh, siapa? Kenalkan. Nama saya Atep Katina Hermawan dari Lubang Buaya Bu. Oke, Pak Tina Karlina. Iya itu anak Tina saya. Karlina. Oh, anak. Oh, iya. Belum diganti nama tadi. Gini Bu, sebenarnya saya sih belum
menyatakan ini problem, cuman mungkin ke depannya bisa jadi problem. Aku kan punya anak tuh dua, Bu. Yang satu umur 23 ya Tina Karlina, yang satu kakaknya tuh umur 30. Tapi kelihatannya tuh anak saya tuh seperti untuk menikah itu tidak kelihatan gitu, Bu. Saya bilang, kok anak saya udah sedewasa itu tidak kelihatan ya bawa laki-laki atau ngobrol dengan laki-laki. Saya gimana menyikapi masalah itu, Bu? Itu apa termasuk masalah psikologi atau tidak itu masalah itu, Bu? Saya mungkin itu aja dulu yang saya pertanyakan. Ya, Mbak Dewi. Baik Ibu, boleh langsung dipertanyaan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi untuk anaknya Bapak bahwa sudah umur berapa Pak kalau boleh tahu? 30. Oke, Oh, 30 tahun. Oh, Iya, tapi belum perempuan. Putra ya, Oke, anaknya tapi belum putra. ada. Iya. Putra atau putri, Pak? Oh, Putri. Oh, putri. oh, putri ya. Jadi Oke. perempuan yang saat ini belum terlihat ada tanda-tanda untuk memperkenalkan laki-laki ke Bapak seperti itu ya, Pak ya. Oh gitu. Oh Bapak, Ya, oh ya makasih. Ya. Pertanyaannya, aduh kebapaan banget ini yang peduli dengan anak putrinya ya. Udah Peduli usia ya. 30 kok belum ada iya. tanda-tanda menggandeng pasangannya. Bapak khawatir nih Pak ya. Nah, Iya, iya. khawatir betul lah Pak ya. Ini anak keberapa Pak? Anak pertama atau anak kedua? Anak Ketiga? pertama. Pertama ya, 30 tahun putri, belum ada calon. Mungkin dia aktif kali Pak ya, masih sibuk dengan karirnya dia, Iya, bekerja. seperti itu. Memang dia kan Ya. selama Oh iya, ini kadang-kadang sering ke luar makasih negeri, ya. katakanlah pergaulannya internasional. Tapi saya khawatir, bapaknya kok seperti nggak pengen nikah. Sementara teman-temannya itu udah pada punya anak lah, gitu. Oh iya, iya Pak, Jadi iya Pak. khawatir. Mm-mm. Iya, memang itu individualis sekali ya masalah pasangan hidup itu. Mungkin dia ada alasan-alasan khusus ya yang tahu dia ya. Kenapa kok dia belum punya pasangan gitu ya. Dan sekali lagi memang kalau udah jodoh itu terlepas dari itu adalah yang sudah digariskan Tuhan gitu ya Pak ya. Kalau jodoh itu kan Iya. jodoh mati rezeki sudah sejak 4 bulan dalam kandungan sudah ditentukan gitu ya. Ya, terlepas dari itu ya kita harus lihat sendiri kebutuhannya, diajak bicara baik-baik kepada putri Bapak gitu. Kenapa Dek kok belum punya Bapak ingin sekali lo gendong cucu misalnya gitu. Coba jawabannya dia apa? Nah, ini kan hal-hal yang manusiawi ya seorang orang tua sudah usia putri 30 tahun belum ada pasangan, sedikit agak resah itu wajar, betul Pak. Saya dukung Bapak ya. Soalnya putri ya. Coba adakan Iya. pendekatan ke Bapak gitu ya. Saya sih Bicara. pernah ajak ngobrol, saya bilang, ya bagaimana gitu kan, kenapa gitu. Dia bilangnya, santai aja Pak, toh buat saya katanya belum masalah, saya bilang. Dia bilang gitu. Tapi saya bilang kan buat Bapak masalah, gitu. Ya, iya, iya. Banyak Pak, ini fenomena anak-anak zaman sekarang begitu Pak. Saya punya tetangga tuh umur 40 tahun Pak belum menikah, putri juga, dia anak pertama. Dan saya Itu saya khawatir takut orang seperti tuanya, itu. iya orang tuanya ya sudah ya mau diapakan lagi Mbak Yuli gitu kan. Ya saya sebagai, ya dia nerima aja lah orang tuanya. Habis bagaimanapun yang menjalin hidup kan dia ya. Hmm. Dan tidak orang tua tidak bisa maksa kan gitu ya. Ya, ya kita doakan saja Pak. Jalan terakhir hanyalah berdoa kan gitu ya. Segala Iya, cara aku sudah berdoa mah seperti itu ya. setiap saat Iya, berdoa, tapi saya bilang, kadang saya begini, iya. kok Tuhan itu tidak mengabulkan permohonan saya gitu kan. Belum waktunya. Mungkin Tuhan punya rencana lain ya. Nah, kita doakan saja Pak. Semoga cepat mendapatkan jodohnya ya. Iya, Terima kasih paling Bu, terima kita kasih. hanya bisa berharap seperti itu Pak yang menjalani hidup kan anak Amin. Bapak ya. Terima kasih ya. Ya, jadi itu saja ya sementara jawaban dari saya. Baik, Ya. terima kasih Ya. Kak Yuli. Untuk Bapak, sebetulnya saya sharing sedikit ya. Mungkin ini adalah salah satu apa ya PR buat kita usia-usia milenial Gen Z untuk memberikan kampanye kampanye karena memang sekarang Indonesia itu tingkat penurunannya kalau nggak salah tingkat penurunan angka pernikahan karena adanya dan banyaknya saat ini kasus-kasus perselingkuhan. Jadi mungkin bagi seorang perempuan itu banyak trauma-trauma dengan melihat berbagai macam berita. Nah, tapi tenang aja gitu. Disinilah kita hadir Harmony Consulting
dan beberapa teman dan semua teman psikolog dan teman-teman yang bergerak di layanan kesehatan mental tidak habis-habisnya dan tidak capek-capeknya untuk memberikan campaign terkait dengan itu tadi stop malu datang ke psikolog dan menyadarkan tentang literasi kesehatan mental karena ini penting banget. Selain kalau tadi Bu Yuli sudah menyebutkan tentang pranika ya, kelas-kelas pranika seperti itu, kita pun anak muda ini sekarang lagi banyak banget nih Pak mencanangkan kelas-kelas seperti gimana untuk lepas dari masa jomblo seperti itu. Itu anak psikologi pun apa ya, memang ranahnya di sini untuk berkutat dan membantu teman-teman agar lebih sadar lagi terkait dengan fenomena sosial yang ada yang secara tidak sadar itu akan berdampak pada psikologis kita. Salah satunya itu tadi, jadi menunda kesiapan untuk menikah, menunda untuk kesiapan untuk punya anak, kan ada istilah child free dan lain sebagainya. Jadi memang banyak sekali PR kita sebagai masyarakat untuk khususnya di bidang psikologi ini, seperti itu. Bagaimana Bapak, apakah jawaban dari Kak Yuli tadi sudah cukup memuaskan? Iya Pak, enggak aku kan punya putri dua tuh Pak. Kan kalau iya. dua-duanya seperti itu kan kadang yang bontot juga udah mau wisuda ya. Kelihatannya dia juga sama, nggak pernah saya lihat telepon-teleponan sama laki-laki tuh nggak pernah denger gitu. Terus main kalau kumpulan cuma dengan teman perempuannya aja gitu. Ini saya juga khawatir juga lah dua-duanya Ya, begitu. baik. Ya, setuju dengan Kak Yuli tadi bahwa coba diajak komunikasi, ditanya kebutuhannya apa. Siapa tahu ada ungkapan-ungkapan isi hati yang mungkin nggak bisa terbuka dengan Bapak, tapi bisa ke Ibu. Atau mungkin datang ke layanan konselor sebaya. Mungkin kalau psikolog terlalu aduh kayaknya ini banget gitu ya. Kalau psikolog berat banget masalahnya. Oke, kita ada peer counselor. Di peer counselor itu kita juga biasanya menangani masalah percintaan yang misal belum menikah seperti itu, kayak pacaran, yang jomblo, yang galau-galau teman, yang ringan-ringan lah istilahnya seperti itu. Begitu ya Kak Yuli ya? Iya, iya. Setuju Iya, ya, terima ada kasih. layanan yang para jomblo-jomblo itu pasangan Iya. sebaya gitu ya, konseling Iya, ya, betul. telekonseling Pak, jadi nggak perlu datang lewat telepon gitu. Ya. Bisa ya, itu Betul. tidak berbayar mungkin atau tidak tahu tuh Bu Yuli platform. Ya. Iya, demikian ya Pak Kos. Pak siapa Ya. tadi nih? Tina Karlina tulisan. Akep. Iya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sama-sama Bu. Itu Mbak Dewi. Iya, iya, masih. Baik, terima kasih banyak. Wah, masih ada pertanyaan lagi nih. Kakak-kakak, Sobat Oni dan Bude. Ya, jika tidak ada. Vouchernya gimana vouchernya Mbak Dewi? iya. Door prize. Dapat voucher bukan door prize ya. Kakak mau tanya, berarti layanan online juga bisa ya Harmoni Konsultan ini? Ada Mbak, ada nomor teleponnya tuh nanti, silakan. Baik, itu secara video call atau cuman WhatsAppan aja ya Bu? Oh, ini maaf, ini dengan siapa ya? Dengan Bu Mirna. Oh, Bu Mirna. Ya, silakan dijawab Mbak Dewi. Ya, mohon maaf tadi saya terpental. Ayo Bu. Layanan online itu apakah via konsultannya lewat WhatsApp video call atau hanya chatting aja? Zoom, mungkin dengan Zoom meeting. Oke. Kalau untuk layanan yang telekonseling itu, kita pertama kita akan ada pendaftarannya. Nanti kakak kalau misalnya pengen mengisi, masuk dulu ke link pendaftarannya, mengisi beberapa biodata. Kemudian nanti bisa dipilih layanannya mau via chat aja, via telepon, atau video call. Jadi ada 3 layanan. Kalau chat aja ya. Jadi nanti bisa dikasih Google Meet. Biasanya kita pakai Google Meet. Jadi nanti ngechat di room Google Meet. Yang kedua itu kita voice telepon. Jadi itu tanpa memperlihatkan kamera gitu. Nah, Baik. kemudian yang ketiga itu video call. Jadi bisa on cam. Jadi kayak gini. Jadi bisa face to face. Seperti itu, Kakak. Oh. Ya. Iya, Bu Mirna. Ayo siap Bu Mirna. Iya, sebenarnya Anak cocok Bu Mirna banget. bisa juga itu. Iya, Kesempatan sebenarnya ya. cocok sekali. Ya, cocok sekali untuk adik-adik SMA ya. Karena tadi saya menyimak sedikit untuk masalah Samirna, sebenarnya kalau anak remaja itu dia lebih pengen kan diajak kayak temen ya. Ditanyain
usahanya, diajak curhat kakak gimana sekolahnya kayak gitu. Kalau sekarang memang struggle juga, saya kebetulan punya adik juga yang ada yang usianya di bawah saya. Jadi memang cara pendekatan anak remaja itu sangat-sangat apa ya, berbeda gitu ya dari yang dewasa. Kalau tadi yang kayak kata Kak Yuli mencoba untuk lebih self love gitu ya, itu mungkin lebih kepada pendekatannya dulu nih gitu, proses pendekatannya dulu sampai akhirnya diajari untuk mencintai dirinya sendiri. Jadi dengan kesadaran itu nanti penggunaan gadgetnya akan berkurang gitu. Betul. Karena dia udah tahu nih prioritasnya, mana yang untuk keluarga, mana yang untuk dirinya sendiri dan gadgetnya. Seperti Iya, itu, Kak. karena biasanya anak remaja kalau disuruh bawa ke TKP tuh nggak mau, Mbak. Jadi kalau misalkan Betul sekali. media sosial mereka malah lebih nyaman. Dan kemudian saya posisikan di Kudus gitu loh. Jadi kayak misalkan bisa lewat Ya, online kan lebih memudahkan ya. ya tepat sekali Kak Mirna. Karena kita juga kemarin saya dapat klien dari Ya, terima Tasikmalaya. kasih. Jadi memang jauh-jauh semua biasanya kalau klien online gitu. Terima kasih Kak Mirna, terima kasih kakak-kakak semuanya. Masih ada lagi yang mau sharing atau mungkin Curhat. mau share ya curhat. Tapi ini meskipun waktunya udah mau habis nih ya Kak Yuli ya, kayaknya Iya, exciting iya. banget kalau udah ngebahas kayak gini. 2-3 menit lagi closing. Ya, Mungkin ada pertanyaan oke. lagi nggak teman-teman yang lain nih? Ibu Yuli, Pak Suhadi sudah tidak ada, Pak Imam Ya, Wahyudi, Pak Jim. oke. Coba dibuka dong on kamera. Masih ada kan nih orang-orangnya di depan kamera? Ibu Sarifah ada. Oh, Mbak Jessica ada tuh, Mbak. Oh baik, Mana silakan yang lain? Kak Jessica. Eka Lukitasari Oh ini ya, siapa? Oh, masih Saya ada ya. Kita ini ya udah Ibu terakhir Sarifah. Mbak Dewi. boleh Iya bertanya. boleh, boleh silakan Ya, Kak terakhir Sarifah. ini ya. Ya, baik. Saya seorang ibu mempunyai putra umur 14 tahun. Oke. Tapi anak ini mempunyai ketakutan yang berlebihan. Apa ini termasuk kesehatan mental juga ya? Oke, baik Kak Yuli. Jadi anaknya dari Kak Sarifah ini usia 14 tahun dan memiliki ketakutan berlebihan. Kalau boleh ketakutan berlebihannya terkait dengan apa ya Kak? Tentunya seperti takut sendiri, misalnya Oke, di baik. rumah sendiri takut, Baik. dan juga misalnya dia untuk ke kamar kecil takut, maunya ditemani, itu pun tidak terjadi di rumah aja, di luar seperti di sekolah juga ada ketakutan gitu. Ya, Apa itu baik. masuk? Oke, apakah itu masuk ke dalam gangguan kesehatan mental? Kak Yuli, silakan. Ya, ya, Bu Juli jawab ya, Mbak. Ibu siapa tadi? Ya, itu adalah jenis Sarifah, gangguan Kak Sarifah. jiwa. Itu kalau kita sebut adalah fobia ya, ketakutan. Fobia klaster fobia itu takut kepada tempat yang sempit, yang gelap, ketakutan gitu. Itu ada gangguannya. Dan itu juga bisa dilakukan terapi yaitu ya beberapa kali nanti bisa hilang dengan sendirinya ya. Itu gangguan fobia namanya kalau dalam ilmu psikologi. Oh, itu Cluster fobia. phobia. Ya, ya bisa datang itu ke klinik dimanapun. Ibu di mana di Jakarta? Di Itu coba Jakarta. deh hubungin. Oh ya, ya itu gangguan Bu. Bisa untuk datang ke psikolog. Nggak parah ya. Tapi emang perlu maintenance gitu. Dilakukan beberapa asesmen yang akan dilakukan terapinya ya. Oh, bisa Ya begitu diterapi ya. ya? Bisa. Iya, Baik. iya bisa. Oke, baik. Baik. Baik kakak. Baik. Terakhir, Ya, Kak udah Sarifah. penutup ya. Ya, Kak Sarifah, apakah sudah cukup jawabannya? Iya, iya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sarifah. Tadi udah disampaikan sama Kak Yuli juga ya terkait dengan alamat. Nanti kita akan share di grup terkait dengan alamat, akun Instagram kita, dan nomor HP admin yang akan bisa dihubungi untuk menikmati layanan dari Harmony Consulting. Baiklah kakak-kakak, Sobat Oni dan Bude, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Begitu banyak hal-hal yang sudah kita dapat dan bisa kita pelajari, khususnya mengenai literasi kesehatan mental. Dari mulai definisi, ciri-ciri, stereotipnya terkait dengan datang ke psikolog yang tanpa sadar, kita jadikan sebagai belief system kita nih yang menghalangi kita untuk bertumbuh dan berproses sebagai individu.
Saya kira banyak hal yang bisa dipetik dan diterima hari ini, dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat sekali bagi kita semua, dan jangan lupa untuk dipraktekkan ya. Nah, tidak lupa juga saya mewakili tim Harmoni menyampaikan stop malu lagi datang ke psikolog. Jika kamu butuh bantuan, datanglah ke tenaga profesional. Di sini kami tim Harmoni siap menjadi wadah dalam mengembalikan kesejahteraan mentalmu. Dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber kita yang keren-keren banget hari ini. Beri tepuk tangannya teman-teman. Kemudian juga terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa belajar lagi, bertemu kembali dengan narasumber-narasumber kita ini. Selain itu, saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Klinik Budi Dharma yang bersedia menjadi partner kerja kami dalam memberikan pelayanan kesehatan mental. Dan tentunya kakak-kakak, Sobat Oni dan Bude yang telah menyempatkan hadir di webinar kita yang bertajuk Belajar Literasi Mental, Stop Malu Datang ke Psikolog, dan telah memberikan kontribusinya sehingga acara kita berjalan dengan sangat baik. Sebelum menutupi acara pada hari ini, saya ingin mengajak kakak-kakak, Sobat Oni dan Bude untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri terlebih dahulu. Menyanyikan, boleh ya sebelumnya untuk mengaktifkan kameranya. Kakak-kakak, Sobat Oni dan Bude, agar bisa terlihat semua dan bisa merasakan khusyuknya dan nikmatnya bernyanyi, menyanyikan lagu Padamu Negeri. Baik, terima kasih kakak-kakak, Sobat Oni dan Bude. Selanjutnya ini adalah sesi foto bersama, namun sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa sebetulnya kan ada di webinar ini ada kecil tuh di bagian bawah, ada gift voucher yang akan diberikan oleh 7 orang peserta yang beruntung. Nah, voucher itu bisa digunakan untuk menikmati pelayanan konsultasi bersama Harmony Consulting. Voucher itu terdiri dari diskon 25% untuk sesi konseling. Seperti itu. Nah, untuk pengumuman bagi pemenangnya akan disampaikan di grup WhatsApp. Selanjutnya nanti akan ada link evaluasi. Tentunya dalam proses webinar ini kami sebagai panitia sangat-sangat membutuhkan masukan dan saran yang membangun agar kami bisa dapat bekerja lebih baik lagi, memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, dan bisa mewujudkan visi misi kami dengan lebih baik lagi kepada kakak-kakak, Sobat Oni dan Bude. Nanti untuk link evaluasinya akan dikirimkan baik itu di room chat Zoom dan di grup WhatsApp. Seperti itu. Oke, nah udah dikirim. Nanti untuk yang kelewat nanti bisa ngisi link evaluasinya di Zoom, di grup WhatsApp aja ya, kakak-kakak ya. Nah untuk mempersingkat waktu, boleh ya kita foto bersama bareng-bareng saat diminta Iya, untuk foto bersama, kakak-kakak, dibuka Sobat Oni dan kameranya. Bude kesediaannya untuk membuka kameranya. Admin boleh dibantu untuk memfoto. 2 halaman, Reza. Oke, baik. Senyum semua, senyum. Ya. Yuk, tertawa semua. 1, 2, 3.
Oke. Sudah, host? Oke. Sekali lagi ada dua layer ini ya peserta. Untuk peserta yang kedua, 1, 2, 3. Oke. Baik. Sesi foto bersama sudah selesai dan tak lupa pula saya, Dewi Sarah, selaku MC dan mewakili tim Harmony Consulting, mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kepada Tuhan saya pun mohon ampun. Akhir kata, mungkin akan saya tutup dengan pantun kembali. Kecikini naik Ferrari, jalannya ngebut cepat sekali. Saya Dewi selaku MC mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar Waalaikumsalam warahmatullahi selanjutnya. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.